Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui semua gerak-gerik kehidupan kita. Dia maha esa, maha kuasa, maha perkasa, maha kuat. Dia selalu maha hidup dan mengurus makhluknya. Tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya. Dan dia dengan kemahamurahannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Dan beruntunglah orang yang memahami dan mengamalkan dengan kalimat Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang terbaik, pimpinan seluruh anak Adam. Manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta. Dan juga mengucapkan salam hormat ini jadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang beriman dan akan dibalas secara langsung 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat ini atau tambahan atau pengucapan salam balas dari Allah bisa berarti keselamatan dari masalah di dunia dan di akhirat, bisa berarti sembuhnya penyakit, bisa berarti terpenuhinya semua hajat-hajat. Dan siapa kita teman-teman sekalian sehingga bisa diberikan salam oleh Allah dengan satu kali mengucapkan salam kepada manusia terbaik ini dibalas 10 kali. Kalau dibalik pun dengan mengucapkan 10 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini dan akan mendapatkan satu kali balasan dari Sang Pencipta Allah, maka sangat cukup. Apalagi kalau sekarang kita mendapatkan dengan satu kali ucapan 10 kali tambahan rahmat dan balasan dari Sang Pencipta Allah yang berarti karunia yang sangat besar. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita masih terus saja teman-teman sekalian di tablik-tablik akbar kita tentang serial manusia terbaik. Manusia yang paling layak untuk dikenang kisah mereka. Sempurna biografinya. Kehidupan mereka penuh dengan suka duka kehidupan ini tapi di atas kendaraan iman dan ilmu. Sehingga mereka menemui ajal mereka kembali kepada Sang Pencipta Allah dalam keadaan sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita sebagai orang beriman agar menjadikan manusia-manusia terbaik dari para sahabat Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam ridwanullahi alaihim sebagaimana tertera dalam firman-Nya surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu an radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang telah terdahulu menganut agama Islam dari kaum muhajirin, para sahabat ridwanullah alaihim yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan orang-orang ansar dari orang-orang yang telah menyambut Nabi SAW di Madinah, dan siapapun yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan cara yang baik. Maka Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Kalau keridhaan Allah artinya Allah sudah menerima semuanya. Apalagi yang kita inginkan kalau sudah Sang Pencipta yang ridho kepada kita. Dan Allah janjikan buat mereka semua, para sahabat dan yang mengikuti para sahabat ini, surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Walaupun teman-teman sekalian kita baru membahas kurang lebih 27 sahabat dengan hari ini. Tapi lembaran-lembaran hidup mereka yang baru 27 orang kita pelajari ini secara tablik akbar. Tentu kalau ada teman-teman yang sudah baca secara langsung, alhamdulillah, itu sudah sangat luar biasa mewarnai hidup kita. Saya kadang-kadang membuka buku-buku ini teman-teman sekalian dan membaca kisah mereka, tidak sengaja meneteskan air mata. Kadang-kadang juga saya tersenyum melihat beberapa hal-hal yang menggembirakan dalam kehidupan mereka. Dan kadang-kadang saya bahkan membayangkan pada saat saya melihat di depan mata. Karena ada hal-hal yang digambarkan dalam buku-buku serial mereka tentang luar biasa. Seperti kita sedang berhadapan. Seperti mereka sedang ngobrol di depan kita. Seperti mereka sedang mati syahid dan berperang di depan mata kita. Maka ini luar biasa. Kita seperti digambarkan oleh Sang Pencipta Allah, inilah orang-orang yang sudah selamat. Ikutin saja jejaknya. Dan sudah saya bacakan tadi firman Allah surah At-Taubah ayat 100 yang sangat jelas. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara baik. Artinya betul-betul menciplak semua hidup para sahabat. Ridwanullahi alaihim adalah kebahagiaan. Dan itu target kita belajar pada hari ini. Dan insya Allah pada bulan-bulan selanjutnya tablik akbar sampai selesai dengan izin Allah. Semuanya tujuannya untuk itu. Sahabat hari ini teman-teman sekalian, sahabat yang mulia. Satu-satunya sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Banyak sahabat yang masuk surga. Tapi kalimat tanpa hisab tidak disebutkan.
Tentu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Talha, Abdurrahman ibn Auf, 10 sahabat yang masuk surga. Yang pertama-tama kita bahas pasti lebih mulia dari manusia ini secara keutamaan. Tetapi keutamaan mereka dalam mendapatkan surga, Nabi SAW cuma mengatakan si fulan ahli surga, Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga. Tapi tidak ada kalimat tanpa hisab. Kalimat tanpa hisab ini punya nilai tersendiri. Gitu kan? Satu-satunya manusia yang mendapatkan ini adalah Uqasyah bin Muhsin. Sebagaimana dikatakan oleh para ahli sejarah dan para ahli hadis. Tentu ini bukan berarti dia lebih daripada sahabat-sahabat yang memang lebih utama. Tapi keutamaan ini juga merupakan ciri khasnya dia. Tanpa hisab ini teman-teman sekalian, tidak ada lagi dihitung apapun dari amal-amalnya. Nanti akan kita rincikan hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah itu. Oleh karena itu sangat wajar kalau kita mempelajari kisah manusia terbaik ini. Uqasyah bin Muhsin namanya adalah Uqasyah bin Muhsin bin Hurthan al-Asadi. Dan sebenarnya Uqasyah ini artinya ada dalam bahasa Arab ya. Orang-orang dulu biasanya memberikan nama anak-anak mereka dengan nama-nama hewan dengan tujuan hewan itu mungkin karena punya kisah tertentu, punya keutamaan tertentu, maka diberikan nama itu. Ya. Dan sampai hari ini masih ada orang yang memberikan nama-nama seperti itu, seperti Fahad misalnya, Raja Fahad di Saudi. Fahad itu artinya macan ya, seperti itulah. Kemudian Uqasyah juga ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ada artinya, adalah laba-laba. Ya. Walaupun setelah masuk Islam tidak diganti nama ini oleh Nabi SAW karena dianggap tidak ada pelanggaran agama di situ. Suku Al-Asadi sendiri, suku beliau ini adalah bagian daripada cabang dari suku Abdus Syams. Suku Abdus Syams, suku yang terkenal di Mekah. Dia termasuk anak muda Mekah, remaja Mekah yang memiliki akal yang cerdas. Sebagaimana ulama mengatakan dia memiliki ketampanan, kebersihan, ya, keberanian, keteguhan. Punya kelebihan yang sangat banyak. Dia mirip dengan Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Waktu masuk Islam umurnya masih muda sekali. Sa'ad bin Abi Waqqas, waktu masuk Islam 16 tahun, 18 tahun, umur-umur yang masih muda. Dan anak muda ini termasuk orang yang mengikuti fitrahnya, akhirnya dia pun menganut Islam pada saat mendengarkan Nabi SAW atau mengiklankan diri beliau sebagai Nabi di Mekah. Masuk Islamlah Uqasyah bin Muhsin radhiyallahu anhu, dan beliau mengikuti suka dukanya Mekah, walaupun tidak banyak dinukil riwayat tentang manusia terbaik ini atau manusia baik ini, tapi beliau termasuk sahabat yang diceritakan hijrah bersama di Mekah, hidup bersama Nabi SAW, masuk dari awal-awal Islam, hijrah bersama Nabi SAW, termasuk dia sempat hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, kemudian beliau juga hijrah ke Madinah bersama Nabi SAW, dan mulailah kiprahnya kelihatan pada saat di Madinah. Termasuk kiprah yang sangat menonjol adalah bagaimana beliau mengikuti semua peperangan Nabi SAW. Dan Nabi SAW dalam memilih pemimpin perang, itu pasti punya pertimbangan tertentu. Selain memiliki keimanan, supaya tidak mudah goyah, memiliki keteguhan, keberanian, keterampilan. Maka itu juga ada pada diri Uqasyah. Makanya Nabi SAW pernah menunjuk beliau menjadi panglima Brigade Al-Ghamr. Al-Ghamr ini adalah pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW. Sebenarnya tidak banyak ya, sekitar 40 orang saja. Dan Nabi SAW sering melakukan ini. Jadi kadang-kadang beliau mengirim pasukan-pasukan kecil, kadang-kadang juga pasukan yang besar. Tapi lebih banyak pasukan kecil, dikenal dengan Sariyah. Sariyah itu berarti 100 orang, kurang dari 100 orang. Ada pendapat yang mengatakan kurang dari 300 orang. Dan ternyata Uqasyah berhasil pada saat itu mendatangi wilayah Ghamr. Kemudian beliau mengepung wilayah tersebut, dan karena masyarakatnya mendengar Uqasyah datang, maka mereka pun melarikan diri. Dan Uqasyah berusaha dan berhasil menguasai mata air mereka, serta mengirim mata-mata sehingga dia berhasil mengetahui tempat persembunyian harta mereka, ternak. Dan Uqasyah akhirnya merebut tempat itu dan menguasai kurang lebih 200 unta, kemudian membawanya pulang ke Madinah. Dan itu terjadi sebelum perang Badr. Sebelum perang Badr. Dan di tahun 2 Hijriah, perang besar terjadi di antara kaum muslimin dan musyrikin, dan Uqasyah termasuk orang yang ikut ya, dalam perang Badr ini. Dan Uqasyah juga hadir di Uhud, di Khandaq, dan juga perang-perang yang sesudahnya sampai Nabi SAW meninggal dunia. Uqasyah yang paling menonjol dari apa yang beliau dapatkan selain hadir di medan perang, dan tidak banyak atau bahkan dikatakan tidak ditemukan hadis yang diriwayatkan dari Uqasyah. Nah, tetapi beliau masyhur sekali hadis yang cukup banyak riwayatnya tentang satu hari Nabi SAW sedang duduk, kemudian beliau berkata, sebagaimana saya akan bacakan riwayat-riwayatnya. Yang pertama dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, salah satu ulama tabi'in. Dia berkata, Imran menyampaikan kepadaku, Imran ibn Husain radhiyallahu anhu,
Beliau berkata, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab." Qalu, "Wa man hum ya Rasulullah?" Qala, "Humul ladzina la yaqtawun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun." Faqala Uqashatu فقام أكاشة فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها أكاشة. Kata Nabi SAW, ada 70.000 orang dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Ada riwayat lain mengatakan 700.000. Tapi riwayat yang banyak adalah 70.000 ini. Mereka bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta agar bagian tubuh mereka yang sakit ditempel dengan besi panas atau kai. Nanti salah satu atau semua poin-poin ini akan kita rincikan satu persatu insya Allah tentang sifat-sifat dan ciri orang masuk surga tanpa hisab. Kemudian mereka tidak meminta diruqyah dan hanya bertawakal kepada Allah. Lalu Uqasha berdiri dan dia berkata, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku salah satu dari mereka, wahai utusan Allah. Maka Nabi SAW menjawab, engkau salah satu dari mereka. Lalu seorang laki-laki lagi berkata, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, berdoalah juga kepada Allah agar menjadikanku salah satu dari mereka. Lalu Nabi SAW menjawab, Uqasha telah mendahulimu. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 218. Saya bacakan dulu semua riwayatnya. Riwayat yang kedua adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu min ummati zumratun hum sab'una alfa tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamari lailatal badri. Qala Abu Hurairah, faqama Uqash ibn Muhsan al-Asadi yarfa'u namiratan alayhi faqala ya Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها أكاشا. Sekelompok orang dari umatku masuk surga, mereka berjumlah 70.000 orang. Wajah mereka bersinar seperti rembulan di malam purnama. Abu Hurairah berkata, lalu Uqasha bin Muhsan al-Asadi bangkit mengangkat sehelai kain yang ada padanya, atau mengangkat bajunya yang sedang di tanah kemudian dinaikkan ke pundaknya. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku salah satu dari mereka. Maka Nabi SAW menjawab, ya Allah, jadikanlah dia salah satu dari mereka. Jadi kalau riwayat pertama tadi memastikan kalau dia, engkau termasuk salah satunya. Riwayat yang kedua ini mengatakan, Nabi mendoakan, mengatakan, ya Allah, jadikanlah dia salah satu dari mereka. Kemudian seorang laki-laki Ansar bangkit, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku salah satu juga dari mereka. Maka Nabi SAW bersabda, Uqasha telah mendahulimu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6542 dan Imam Muslim nomor 216. Riwayat yang ketiga, Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, Uridat alayyal umamu fara'aitun nabiyya yamurru wa ma'ahu ruhait والنبي يمر ومعه الثلاثة والإثنان والنبي يمر ومعه الرجل الواحد والنبي يمر وليس معه أحد إلى أن رفع لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي قيل ليس بأمتك هذه موسى وقومه إلى أن رفع لي سواد عظيم قد سد الأفق فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فخضنا في أولئك 70 وجعلنا نقول من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه الذي كنتم تخوضون فيه قال فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاشة بن محسن atau Mihsan فقال أنا منهم يا رسول الله. Tanda tanya, qala anta minhum wa qama rajulun akharu minal muhajirin faqala ana minhum ya Rasulullah faqala sabaqaka biha Uqasha.
Hadis riwayat Bukhari nomor 5752 dan Imam Muslim 220. Terjemahannya, umat-umat ditampakkan kepadaku. Ya, sebagian riwayat Tirmidzi dan Nasa'i menyebutkan ini terjadi di malam Isra dengan sanad yang sahih. Maka aku melihat seorang nabi lewat diikuti beberapa orang saja. Seorang nabi lain lewat diikuti 2 atau 3 orang saja. Seorang nabi lewat diikuti 1 orang saja. Dan seorang nabi lewat tanpa ada yang mengikutinya. Jadi ini menandakan ada nabi-nabi yang tidak diceritakan kepada kita. Dan pengikutnya bahkan ada yang tidak ada pengikutnya. Semuanya Allah binasakan. Sampai sekelompok orang dalam jumlah besar ditampakkan kepadaku. Maka aku berkata, ini adalah umatku. Maka dikatakan kepadaku, itu bukan umatmu. Itu adalah Musa dan kaumnya. Sampai ditampakkan kepadaku sekelompok manusia dalam jumlah besar yang memenuhi ufuk. Maka dikatakan kepadaku, inilah umatmu, dan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tidak ada lagi pertimbangan amal, tidak ada lagi siksaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, lalu Nabi SAW masuk ke rumahnya. Maka kami membahas siapa 70.000 orang itu. Sebagian kami berkata, siapakah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Apakah mereka adalah orang-orang yang menyertai Nabi SAW, para sahabatnya? Ataukah mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu? Sampai akhirnya Nabi SAW keluar kepada kami, beliau bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, lalu orang-orang mengabarkannya kepada beliau. Maka beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak meminta sakitnya ditempel dengan besi panas, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Lalu Uqashah bin Mahsan berdiri dan berkata, aku salah satu dari mereka wahai Rasulullah. Jadi riwayat yang ketiga ini ada tanda tanya. Riwayat yang pertama, ya Rasulullah doakan saya termasuk, Nabi bilang kamu termasuk. Riwayat kedua tadi, dia mengatakan ya Rasulullah doakan, Nabi mengatakan ya Allah jadikan dia termasuk di antaranya. Jadi doa Nabi SAW. Yang ketiga, dia langsung tanda tanya, ya Rasulullah apakah aku salah satu dari mereka? Maka Nabi SAW mengatakan engkau salah satu dari mereka. Lalu seseorang laki-laki dari Muhajirin berdiri. Riwayat kedua tadi dari Ansar berdiri. Dan berkata, aku salah satu dari mereka wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, Uqashah telah mendahuluimu. Hadis ini riwayat Ahmad dan Bukhari. Dan juga Al-Baghawi meriwayatkan dalam Syarhus Sunnah. Dan Imam Muslim dan Tirmidzi juga meriwayatkan. Sementara Tirmidzi menilainya dengan Hasan Sahih. Namun tentu saja disebutkan di dalam riwayat Bukhari Muslim. Artinya hadis ini hadis yang sahih. Ini kurang lebih 3 riwayat yang disebutkan oleh penulis buku kita. Tapi saya akan tambahkan riwayat-riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ditambahkan selain lafaz tadi yang lafaz yang ketiga dari hadis ini. Maka dikatakan humul ladina la yatatayyarun. Wala yastarqun. Wala yaktawun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah kata Nabi SAW orang yang tidak bertatayyur. Jadi ini riwayat yang keempat yang tidak disebutkan oleh penulis tapi ada dalam riwayat Bukhari. Ditambah kalimat mereka yang tidak bertatayyur atau menggantungkan nasib pada benda. Wala yastarqun, tidak minta ruqyah. Wala yaktawun, dan mereka juga tidak minta ditempelkan besi panas atau kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Riwayat yang kelima, saya juga datangkan dari riwayat yang lain. Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan di jilid 5 di nomor 268 dengan sanad hasan. Rasulullah SAW bersabda, wa'adani Rabbi Azza wa Jal an yudkhilal jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin wala adhab ma'a kulli alfin 70,000. Dan hadis ini hasan, artinya Tuhanku telah menjanjikan kepadaku, Tuhanku yang maha mulia dan maha suci dan maha tinggi telah menjanjikan kepadaku agar memasukkan ke dalam surga dari umatku 70.000 tanpa hisab dan azab. Dan di setiap 1.000 ada 70.000 lagi. Jadi kalau 70.000 kita bagi dengan 1.000 maka ada angka 70. Berarti 70 kali 70.000. Kurang lebih 4.900.000. Ya. Maka ini hadis yang lain menyebutkan tentang adanya tambahan jumlah. Bukan hanya 70.000 tapi mencapai 4.900.000 jiwa. Riwayat yang lain Ibnu Fadl menyebutkan wa yadkhulul jannata min haula'i min ummatika 70,000. Riwayat Ibnu Fadl bertambah dan akan masuk surga dari kelompok umatmu tadi yang banyak itu 70.000.
Juga riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahum tudhi'u wujuhahum idha'ati lailatul badr. Dalam riwayat Imam Ahmad ditambahkan dari Abu Hurairah bahwasanya wajah mereka akan mengeluarkan cahaya yang sangat terang seperti terangnya malam Lailatul Qadar. Juga dalam riwayat yang lain Al-Baihaqi, Abu Hurairah menyebutkan dalam lafaz yang lain, fastazattu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfa. Qala Ibnu Hajar isnaduhu jayyid. Bahwasanya riwayat Baihaqi dan diterima riwayatnya oleh Ibnu Hajar, Nabi SAW bersabda, dan aku memohon tambahan kepada Tuhanku, maka aku ditambahkan dari 70.000 itu setiap 1.000 membawa 70.000 lagi. Yang berarti memang 70.000 kali 70 tadi sekitar 4.900.000. Hadis-hadis ini teman-teman sekalian yang sangat masyhur berhubungan dengan tokoh kita. Karena Uqasha bin Muhsin radhiyallahu anhu adalah sahabat yang langsung ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun riwayatnya berbeda-beda. Riwayat yang pertama tadi memang Nabi SAW langsung mengatakan dia termasuk di antaranya. Riwayat yang kedua menyebutkan bahwasanya Nabi mendoakan dia. Dan riwayat yang ketiga juga Nabi menjawab pertanyaan dia waktu dia mengatakan apakah aku termasuk mereka ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan iya. Dan di sini teman-teman sekalian ini keutamaan yang luar biasa, kemuliaan. Karena Nabi SAW juga pada saat itu langsung menutup pintu. Waktu seorang lagi berdiri mengatakan, saya juga ya Rasulullah, kata Nabi SAW, engkau telah didahulukan atau didahului oleh Uqasha. Dan ini ulama mengatakan hikmah yang sangat besar. Makanya setelah itu sahabat tidak lagi yang bertanya. Bayangkan kalau semua sahabat waktu itu dijamin dan diambil angkanya semuanya, maka tidak terbagi bagi umat ini. Tapi di sini dengan hikmah Allah, Nabi SAW menutup dan hanya menyebutkan untuk Uqasha. Puncak daripada penjelasan sederhana dari Uqasha adalah bagaimana beliau meninggal mati syahid dan partisipasinya dalam memerangi orang-orang yang murtad setelah meninggal Nabi SAW di zaman kejayaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tentu seperti biasa nanti kita akan jelaskan manaqibnya, keutamaannya beliau, dan kita akan jelaskan nanti pelajaran-pelajaran yang diambil daripada kejadian ini, termasuk kita akan rincikan 4 ciri khasnya dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dengan harapan insya Allah kita termasuk di antaranya. Uqasha bin Muhsin setelah meninggalnya Nabi SAW, pada saat itu banyak sekali suku-suku Arab pedalaman yang murtad dan kembali kepada kemunafikan. Serta mereka bahkan ada yang berusaha akan menyerang Madinah. Ada juga di antara mereka yang menolak membayar zakat. Ada juga di antara mereka yang sengaja memang mengaku sebagai nabi palsu. Seperti Al-Aswad Al-Unsi dan juga Musailamah Al-Kadzab. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Abu Bakar membentuk pasukan dan memerangi mereka semua. Satu persatu diperangi. Dan yang paling masyhur ya, adalah statement Abu Bakar yang mengatakan saya akan memerangi siapapun yang membedakan antara zakat sama sholat. Kemudian beliau mengatakan demi Allah seandainya mereka tidak memberikan seekor anak domba pun kepadaku padahal sebelumnya mereka membayarnya kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan memerangi mereka karenanya. Sesungguhnya zakat adalah hak harta, demi Allah aku pasti memerangi siapa saja membedakan antara sholat sama zakat. Lalu kemudian As-Siddiq Abu Bakar bertekad memerangi mereka dan di antara orang-orang yang murtad adalah Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Al-Asadi berarti dari sukunya Uqasha, satu suku Al-Asadi. Cuma Tulaiha ini murtad. Dia menyatakan keluar dari Islam setelah meninggalnya Nabi SAW. Orang ini mengaku sebagai Nabi dan kaumnya Bani Asad dan juga suku Ghatafan banyak yang mengakuinya. Gitu kan. Sehingga akhirnya Abu Bakar pun membentuk pasukan dan diikutkan Uqasha bin Muhsin pada saat itu di dalam pasukan yang dipilih atau dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk memerangi Tulaiha. Dan berangkatlah pada saat itu, berangkatlah pasukan ini dan akhirnya terjadi peperangan. Dan Uqasha pada saat itu betul-betul menunjukkan keajaiban karena dia berusaha memerangi sukunya sendiri. Bahkan banyak di antara suku itu adalah sepupunya sendiri, pamannya, diperangi sama dia sampai mereka mengucapkan kembali syahadatnya. Terakhir, pada saat dia melawan dan berhadapan dengan Tulaiha, maka Tulaiha mengalahkan Uqasha dan Uqasha akhirnya terbunuh mati syahid di tangannya. Sebagaimana dinukil oleh para ulama. Dan di sini, sebagian ulama mengatakan kemungkinan besar mati syahidnya ini yang menjadi penyebab dia masuk surga tanpa hisab. Walaupun ini pendapat sebagian ulama. Dan umumnya, semua pendapat umumnya, ulama mengatakan memang itu keutamaan yang dimiliki oleh Uqasha.
Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Ukasha sempat melawan dan membunuh Jibal bin Tulaiha. Jadi Jibal ini anaknya Tulaiha dan berhasil dibunuh oleh Ukasha. Lalu Ukasha pun akhirnya diserang oleh ayahnya, ya, ayahnya Jibal itu Tulaiha, kemudian membunuhnya. Dan Tulaiha bersama Salama, saudaranya, rame-rame mengeroyoki Ukasha dan akhirnya Ukasha terbunuh mati syahid, serta kaum muslimin memakamkannya di lokasi tempat dia terbunuh. Ini yang ada dinukil tentang Ukasha ibn Muhsin. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke manakibnya. Saya coba berusaha mencari nama istrinya, nama anaknya. Saya tidak menemukan. Ya. Saya berusaha coba mencari, belum menemukan masalah ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan menyebut manakib beliau, keutamaannya, kita akan mendapatkan banyak pelajaran dari beliau, termasuk juga pelajaran dari keutamaannya tadi. Yang pertama manakibnya adalah beliau orang yang pertama masuk Islam di Mekah dan termasuk orang yang terpuji dalam At-Taubah ayat 100 tadi dari Muhajirin. Yang kedua, beliau menghadiri semua peperangan Nabi SAW, tidak terkecuali terutama Badr, dan sudah pernah dan sering kita ulangi orang yang hadir di perang Badr ampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, ada satu mukjizat Nabi SAW yang terjadi kepada Ukasha. Tinggal khilaf di antara ahli sejarah apakah ini di Badr atau di Uhud terjadi. Tapi yang jelas Ukasha bin Muhsin pernah berperang saking kuatnya, ya, dia berperang sampai pedangnya itu patah. Jadi pedangnya digunakan untuk memerangi musuh orang kafir sampai berulang-ulang, dan pada saat patah pun, ya, pada saat patah pedangnya maka dia mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Pada saat beliau datang mengatakan, ya Rasulullah, pedang saya patah, musuh masih banyak. Maka Nabi SAW memberikan kepadanya ranting pohon. Nabi SAW mematahkan ranting pohon yang ada di medan perang, lalu mengatakan, hai Ukasha, pakailah ini. Coba teman-teman sekalian kita melihat dan membayangkan kalau kita di posisi Ukasha pada saat itu. Kita berperang lawan musuh pakai pedang, pedang aja patah, gitu kan. Kemudian kita bertemu dengan Nabi SAW dan Nabi kasih ranting pohon kecil, lalu mengatakan, pakailah ini berperang. Kira-kira kalau antum di posisi orang itu, apa yang antum lakukan? Lihat pelajaran dari sosok sahabat. Yang penting dari Nabi pasti benar. Nggak ada keraguan. Ukasha mengambil ranting itu tidak ragu sedikit pun. Lalu kemudian diambil ranting kecil. Sebagian riwayat menyebutkan hanya sebesar telapak tangannya atau lebih sedikit. Batang pohon ranting kecil. Lalu kemudian Ukasha naik ke kudanya dan mengayun-ayunkan. Karena kepercayaan dia yang luar biasa, keyakinannya tentang Nabi SAW, begitu diayunkan berubah jadi pedang. Mujizat, itu riwayat sahih, berubah jadi pedang. Dan diberikan julukan dengan pedang Al-Aun. Al-Aun artinya penolong. Ya, artinya bukan pedang yang penolong, tapi ini tertolongnya dia dengan mujizat Nabi SAW. Dan pedang itu dipakai terus sampai beliau meninggal dunia. Semua sahabat menyaksikan pada saat itu bagaimana, dan terkenal masyhur riwayat ini, kalau beliau memegang ranting yang berubah menjadi pedang. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini salah satu mujizat Nabi SAW dan juga keutamaannya. Sampai para sahabat memberikan julukan juga Ukasha dengan pemegang pedang, ya, mukjizat Nabi SAW. Yang keempat, dijamin baginya surga, gitu kan. Dan ini dijamin baginya surga, ada beberapa poin yang saya ingin titik beratkan dulu. Dijamin baginya surga tanpa hisab, dan sudah kita jelaskan tadi riwayat itu, sudah kita jelaskan riwayatnya atau sudah kita bacakan. Tinggal ada riwayat teman-teman sekalian yang saya lihat banyak sekali dinukil. Bahkan tidak sedikit tulisan-tulisan dalam bahasa Indonesia tentang beliau dinukil kisah ini. Tapi sayangnya teman-teman kita ini tidak mengetahui kalau riwayat ini adalah riwayat yang tidak benar. Saya sebutkan dulu riwayatnya. Tentang jaminan surga Ukasha radhiyallahu anhu karena mencium badan Nabi alaihi salatu wassalam. Riwayatnya panjang. Disebutkan bahwasanya setelah Nabi SAW pulang dari haji wada, maka beliau diberikan pilihan oleh Tuhannya untuk hidup di dunia, memimpin dunia ini menjadi raja dan tetap mati masuk surga, atau beliau meninggal dunia. Maka beliau selalu mengatakan barir rafiqul a'la, saya memilih untuk tempat yang tinggi di sana, saya mau ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu Nabi SAW sakit. Waktu beliau sakit, maka beliau mengumpulkan para sahabat, saya ringkaskan riwayatnya, lalu berkata, kalian sudah melihat apa yang kalian lihat, maksudnya dari penyakit saya, faktor umur, gitu kan, sempurnanya agama. Apalagi setelah beliau membacakan firman Allah, surah Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina.
hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku kepada kalian, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jibril alaihissalam mengatakan, hai Muhammad, ini menandakan agamamu sudah sempurna. Maka semua sahabat senang kecuali Abu Bakar. Abu Bakar pun pada saat itu berkata, ya, sambil menangis dia ditanya oleh para sahabat, kenapa anda menangis? Kata Abu Bakar, kalau ini betul sudah turun firman Allah dan sebagaimana sudah kita ketahui, berarti sebentar lagi Hasan dan Husain akan menjadi anak yatim dan istri-istri Nabi akan menjadi janda. Ya. Dia akan meninggal. Maka sahabat pun pada saat itu sempat menangis mendengarkan kejadian tersebut. Maka Nabi SAW pun naik di atas mimbar sambil berkata, wahai muslimin, sebagaimana kalian sudah tahu kejadian faktor sakit, umur, sempurnanya agama ini, maka mungkin saya tidak akan lama lagi bersama kalian. Maka saya meminta siapapun yang merasa punya masalah dengan saya atau pernah saya zalimi, maka silahkan tuntut sekarang. Gitu kan? Ada beberapa riwayat yang sahih menjelaskan ada sahabat-sahabat yang sempat menuntut pada saat itu 1 dirham dan seterusnya. Tapi ini semua sudah selesai. Itu riwayat-riwayat yang sahih. Tapi ini kita bahas khusus masalah Ukasyah. Dan ini riwayat nanti kita sebutkan siapa saja ulama hadis yang mendhaifkannya. Bahkan dianggap ini hadis yang maudhu sebenarnya. Bahwasanya Ukasyah bin Muhsin berdiri. Lalu berkata, ya Rasulullah, saya dulu waktu pulang peperangan bersama anda, sempat anda ingin memicu unta anda, tapi ternyata pecutan itu tersentuh ke saya pada saat saya ingin merapat dengan anda. Sehingga akhirnya tersentuhlah saya dan anda menyakiti saya ya Rasulullah. Gitu kan. Maka saya menuntut. Waktu itu semua masjid jadi hening. Rasulullah SAW sudah berumur, kemudian juga ya sudah sakit. Lalu kemudian siapa yang mau menuntut Nabi SAW? Gitu. Maka Ukasyah berdiri mengatakan, ya Rasulullah, ceritanya begini. Dan saya menuntut ya Rasulullah. Dalam riwayat ini dikatakan Abu Bakar berdiri lalu mengatakan, ya, wahai Ukasyah, inilah aku di hadapanmu, posisiku sebagai mertua dan seterusnya, sahabat Rasulullah, hukumlah aku, jangan hukum Rasulullah SAW. Maka Ukasyah tetap berdiri. Nabi SAW mengatakan, minggirlah wahai Abu Bakar. Lalu kemudian dalam riwayat ini juga dikatakan Umar berdiri dan mengatakan, hai Ukasyah, ini punggungku, pukullah sesukamu. Aku juga mertua Nabi, anggaplah ini gantinya. Ukasyah tetap berdiri, tidak mau. Lalu Nabi SAW mengatakan, minggirlah hai Umar. Ali bin Abi Thalib berdiri dan mengatakan, kalau memang kedua mertua Nabi tidak bisa, maka aku adalah anak mantunya dan sepupunya, dan aku kerabatnya, maka pukullah aku. Maka Ukasyah tetap tidak mau ya, tidak mau menerima itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, minggirlah Ali. Kemudian berdirilah Hasan dan Husain dan berkata, wahai paman Ukasyah, kalau kami adalah cucu Nabi SAW dan kami bagian dari tubuhnya, kalau engkau memukul kami berarti sudah memukulnya, maka kami mohon pukullah kami sesukamu. Maka Ukasyah tetap berdiri, tidak mau. Kemudian Nabi SAW menyuruh Hasan dan Husain pindah. Akhirnya tersinggahlah Ukasyah dengan Nabi SAW. Lalu ada dua riwayat ini dua-duanya lemah dan maudhu sebenarnya ya. Kita datangkan supaya kita jelaskan. Nanti akan saya paparkan perkataan ulama tentang riwayat ini. Maka berkatalah Ukasyah, riwayat yang satu, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa membalas anda sementara anda di atas mimbar? Maka anda harus turun. Maka Nabi SAW pun turun. Riwayat yang kedua, Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, waktu anda mencambuk saya, maka saya dalam kondisi tidak menggunakan baju. Dan ini digarisbawahi oleh para ulama tentang perkataan tidak menggunakan baju. Bagaimana Ukasyah dalam peperangan tidak pakai baju, gitu kan? Tapi jelas dikatakan begitu, maka saya mohon kepada anda untuk membuka baju. Maka Nabi SAW pun membuka bajunya, kemudian Ukasyah pada saat itu melempar cambuknya lalu memeluk Nabi SAW sambil menangis mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang akan mengganggu dan siapa yang akan mencambuk anda? Kekasih Allah, tapi saya hanya sekedar mau menyentuhkan tubuh saya dengan tubuh anda. Seperti itulah. Lalu kemudian dia menciumnya. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihatlah orang ini. Tapi riwayat ini teman-teman sekalian, saya temukan, disebutkan oleh para ulama-ulama hadis, diantaranya adalah Ibnu Qayyim al-Jauzi, berkata dalam kitab beliau, Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, hadha hadis maudhu. Hadis ini adalah hadis yang palsu. Al-Muttaham Abdul Mun'im bin Idris. Yang tertuduh dan jelas di kalangan para ulama hadis yang membuat hadis ini palsu ini adalah Abdul Mun'im bin Idris. Dan beliau sebutkan dalam kitab Al-Mawdu'at atau hadis-hadis palsu di jilid 1 halaman 301. Kemudian Al-Haythami juga menyebutkan dalam Majma' Az-Zawaid di jilid 8 halaman 323. Dan ini beliau pun mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang palsu. Juga diriwayatkan At-Tabarani, kata Al-Haythami, hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tabarani, dan di dalamnya ada Abdul Mun'im bin Idris, wa huwa kadzdzabun wadda'. Orang ini adalah pendusta dan orang yang suka mengarang-arang hadis. As-Suyuti berkata dalam maudhu, mengatakan hadis ini maudhu di buku beliau, dan beliau mengatakan afathu Abdul Mun'im, dikarang-karang oleh Abdul Mun'im. Al-Lalai juga berkata dalam kitab Al-Mawdu'at di jilid 1 halaman
257 kalau hadis ini adalah hadis palsu. Berikutlah seterusnya, banyak di antara kalangan ulama yang menanggapi riwayat ini, dan walaupun secara kisah histori menarik, apalagi menyentuh ya, saya pertama membaca riwayat itu saya sempat meneteskan air mata, luar biasa bagaimana Ukasyah melakukan ini. Dan histori lah, pada saat sempat histeri lah masjid dan menangis pada saat itu. Tapi ternyata ulama-ulama menanggapi hadis ini, dan ini sama sekali tidak mengurangi kadar Ukasyah radhiyallahu anhu, hanya saja kita harus berhenti menyampaikan kalau para ulama sudah mengatakan hadis ini tidak benar, walaupun menyentuh ya. Kita harus menyampaikan riwayat-riwayat yang sahih supaya sampai kepada umat riwayat yang sahih. Karena tanpa kejadian riwayat ini pun tetap Ukasyah mulia di mata kita. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, ya, yang kelima, tadi yang keempat itu dijaminnya masuk surga, dan sudah saya katakan, saya jelaskan beberapa poin. Poin yang pertama adalah bagaimana Ukasyah mendapatkan jaminan surga tanpa hisab, sudah kita bacakan riwayatnya, dan juga yang perlu kita bahas tadi adalah riwayat palsu yang disebutkan itu. Yang kelima teman-teman, Ukasyah terkenal orang terbaiknya Arab dalam menunggangi kuda. Jadi ini pujian Nabi SAW kepada beliau, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang sahih. Dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah di jilid 3 halaman 290. Rasulullah SAW bersabda, Inna fina khiyaru man rakibal khail. Sesungguhnya ada di antara kita yang hidup pada zaman itu, ada di antara kita yang hidup ini sebaik-baik penunggang kuda. Artinya, kata sebagian ulama hadis tidak pernah jatuh di kuda. Ya. Bisa bukan cuma sekedar menunggangi kuda, tapi bisa berdiri di atas kuda, bisa berperang dengan menunggangi kuda, bisa mengobati kuda kalau luka. Jadi banyak keterampilan dimiliki berhubungan dengan kuda. Qalu man ya Rasulullah? Maka para sahabat berkata, siapa itu yang anda maksudkan wahai utusan Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, Ukasyatu bin Muhsin. Ukasyah bin Muhsin. Qala Dirar bin Azur. Dirar bin Azur berkata, kebetulan satu suku dengan Ukasyah dari Al-Asadi. Huwa minna ya Rasulullah. Dia itu dari suku kami. Qala Rasulullah SAW, laisa minkum bal minna. Dia bukan dari kalian tapi golongan kami. Maksudnya dari kaum muslimin. Tidak boleh lagi mengatakan dari sukuku atau dari ya, negaraku, tapi ini adalah dari kaum muslimin. Tentu riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bolehnya kita membanggakan seorang muslim yang memiliki keterampilan, apapun sifatnya. Apalagi kalau keterampilan itu memang mendukung agama Allah gitu. Yang keenam teman-teman sekalian, dia dibunuh mati syahid oleh Tulaiha bin Khuwailid Al-Azdi, dan Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Al-Isabah tentang prosesi kematiannya, bagaimana tadi dia membunuh ya, anaknya Tulaiha, kemudian dia dibunuh mati syahid ya, oleh orang ini. Yang ketujuh, beliau memimpin Sariyah Gamrah tadi ya, atau Al-Ghamr, dan beliau berhasil sebagaimana sudah kita ceritakan tadi di awal. Kemudian juga yang kedelapan, beliau terkenal dengan keberaniannya, ketampanannya, dan keteguhannya dalam memegang kebenaran. Dan ini juga akan kita sebutkan dalam nanti pelajaran bagaimana seseorang itu harus menjaga keberanian ya, dalam membela kebenaran. Dia juga harus menjaga kebersihan dan ketampanan dan kebersihannya. Juga dia harus punya tekad yang kuat. Nah, ini punya keutamaan sendiri. Dan ini terkenal dari Ukasyah. Yang kesembilan adalah bagaimana cerdasnya Ukasyah dan telitinya, jelihnya dalam segera meminta kepada Nabi SAW agar dimasukkan dalam 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Dan ini kejelian. Karena terbukti setelah dia tidak ada lagi yang diterima oleh Nabi SAW. Ini kejelian. Makanya teman-teman dalam melakukan perbuatan amal soleh jangan tunda. Dan usahakan kita menjadi orang yang menjadi promotornya atau pelaku utamanya lah ya. Atau yang memulainya. Sebagaimana sabda Nabi SAW juga dalam riwayat lain. Pada saat Nabi mengatakan bersodakahlah, gitu kan, sodakah itu besar pahalanya, lalu disebutkanlah banyak keutamaannya. Karena ada suku-suku Arab, ada beberapa orang suku Arab yang datang miskin sekali, susah, bajunya satu lembar gitu kan. Maka Nabi motivasi sahabat di masjid untuk sodakah sebelum mereka tiba di masjid. Rupanya ada satu sahabat berdiri langsung pada saat itu, kemudian dia membuka bajunya, jubahnya, dan dia mengatakan, ya Rasulullah ini saya mulai. Dia memulainya. Maka para sahabat yang lain pun mengerumun untuk memberikan bantuan. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menghidupkan atau memulai sunnah yang baik, maka dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi ini sebab keluarnya hadis itu. Ya. Kalau ternyata yang dimaksudkan sunnah yang baik adalah yang sudah ada perintahnya, tapi dia memulai melakukannya. Pelopor. Jadi kalau ada masjid lagi dibangun, dia yang paling pertama menyumbang. Gitu kan. Apa saja, kegiatan apapun, dia semangat untuk bisa menjadi pemicunya. Begitu pula dengan kita lihat kejadian-kejadian seperti waktu kita kisahkan Jabir bin Abdullah di perang Khandaq pada saat dia memulai memberikan makan seekor kambing kepada Nabi SAW dan para sahabat. Akhirnya 1.000 orang lebih bisa makan dari satu ekor kambing. Ada sahabat yang membawa istrinya membawa sekeranjang kurma untuk 1.000 orang.
Tapi karena tidak cukup mereka bawa kepada Nabi SAW, lalu Nabi suruh taruh di jubah beliau, kemudian menjadilah seperti gunung kurma yang besar, sehingga semua sahabat bisa makan dan seterusnya. Banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Artinya menjadi pelopor dalam kebaikan sangat baik. Kita masuk teman-teman sekalian lebih dalam lagi ke bahasan kita, dan ini sebenarnya yang ingin kita titik beratkan, pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama teman-teman sekalian adalah bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu yang kita ingin ambil karena ini keutamaannya Ukasyah. Dan tadi disebutkan ada 4 hal yang harus dijauhi. Kita akan rincikan ini tentunya. Jadi yang pertama teman-teman sekalian adalah disebutkannya tentang tidak menggunakan besi panas dalam berobat. Namanya kai. Kai ini teman-teman sekalian ada bahasan para ulama. Saya akan bacakan tentu, dan saya sudah datangkan buku yang menurut saya buku ini perlu antum miliki. Tentang metode pengobatan Nabi SAW ya, atau At-Tibb Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Saya akan bacakan nanti isi buku ini insyaAllah. Tapi saya baca dulu apa yang sudah saya susun. Dikatakan oleh para ulama, dan ini yang saya rangkumkan, bahwasanya kai itu adalah berobat dengan besi panas. Besi dipanaskan sementara dia masih merah atau masih sudah mulai berubah berwarna menjadi kehitam-hitaman, tapi dia masih panas. Disentuhkanlah di tempat yang sakit. Dan ini ada 4 riwayat tentang kai dari Nabi SAW. Riwayat yang pertama menyebutkan kalau Nabi SAW sendiri menggunakan kai, dan beliau juga mengkai sahabatnya. Jadi beliau pernah mengkai Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dan juga beliau pernah meminta agar Ubay bin Ka'ab dikai. Nanti akan saya bacakan riwayatnya. Kemudian riwayat yang kedua adalah Nabi SAW membencinya, tidak menyukai kai. Atau karihal kai. Yang ketiga, mana'al kai, atau beliau melarang kai itu sendiri. Dan yang keempat, madaha man tarakal kai. Beliau memuji orang yang meninggalkan kai. Di sini, ya, sebagaimana disebutkan dalam Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, saya akan bacakan tulisan beliau. Ternyata beliau mengatakan ini bukan berarti kai dilarang. Tetapi kai itu sifatnya dijadikan sebagai pengobatan terakhir. Pengobatan terakhir. Ya. Saya akan lihatkan teman-teman sekalian. Yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau. Berhubungan dengan masalah kai. Dan ini pengobatan nabawi. Beliau mengatakan, diriwayatkan dalam kitab Sahih dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus seorang tenaga medis kepada Ubay bin Ka'ab. Tenaga medis itu lalu memotong urat dan melakukan kai padanya. Dan ini diriwayatkan Imam Muslim, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim. Berarti riwayat ini menjelaskan kai itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Dan karena pernah dilakukan, bukan murni hadis ada tentang larangan, berarti dia sifatnya makruh saja. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pada saat di perang Khandaq, pundaknya kena panah dan sobek, ya, besar, mengeluarkan darah yang banyak. Maka Nabi SAW mengkai di luka itu. Kemudian lukanya membengkak sehingga beliau mengulangi kai tersebut. Dan dalam riwayat lain juga disebutkan Rasulullah SAW melakukan kai terhadap Sa'ad bin Mu'adz di bagian pundaknya di daerah Mishkah, ya, atau Mishkas. Lalu Sa'ad, ya, ganti melakukan kai terhadap beliau. Dan mungkin dilakukan oleh salah satu seorang sahabat beliau kepadanya. Dengan lafaz lain disebutkan ada seorang laki-laki Ansar yang terkena panah di pundaknya di Mishkah, ya, atau Miskas, ya, maaf. Lalu Nabi menyuruhnya akan diterapi dengan kai. Dan ini diributkan oleh riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah. Kemudian juga Abu Ubaidah radhiyallahu anhu meriwayatkan seorang laki-laki pernah didatangkan di hadapan Nabi SAW yang direkomendasikan untuk dilakukan terapi kai kepadanya. Lalu beliau berkata, terapi dia dengan kai atau dengan batu panas. Abu Ubaidah menjelaskan radhiyallahu anhu, terapi dengan batu panas disebut dengan rahfl, yaitu batu yang dipanaskan kemudian digunakan untuk mengompres bagian tubuh yang sedang sakit. Ini riwayat lain yang menjelaskan kalau kai dilakukan oleh Nabi SAW dan diperintahkan. Fadl bin Duqain berkata, Sufyan menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Abu Zubair dari Jabir diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menerapinya dengan kai di bagian pundaknya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir. Dalam Sahih Bukhari diceritakan dari hadis Anas bahwasanya ia pernah diterapi dengan kai di bagian pinggang padahal Nabi SAW masih hidup. Riwayat lain dikatakan Anas sendiri berkata, ya, bahwasanya Nabi SAW, aku pernah menusukkan besi panas, menempelkan besi panas
di luka bisulku yang besar sampai ke dalam, dan itu di masa hidupnya Nabi alaihi salatu wasallam, dan beliau tidak larang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih dari Anas, diceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah mengobati As'ad ibn Zurara radhiyallahu anhu yang tertusuk dengan duri dengan kai. Dan ini diriwayatkan oleh Hakim, ya, selain Tirmidzi. Sebelumnya juga telah disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di situ juga disebutkan aku tidak suka diterapi dengan kai. Dan hadis lain, saya tidak membolehkan umatku melakukan pengobatan dengan terapi kai. Maka kesimpulan dari para ulama adalah bukan kai dilarang, tetapi kai dijadikan sebagai pengobatan yang terakhir. Kai dijadikan sebagai pengobatan yang terakhir. Sebagaimana Nabi SAW menjadikan urutan dalam pengobatan agar bisa sembuh, kai paling terakhir. Riwayatnya adalah riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu. Beliau berkata, "Asy-syifa'u fi tsalatsa." Kesembuhan itu akan bisa didapatkan dengan menggunakan 3 pengobatan. Yang pertama, syurbatu asalin, meminum madu. Yang kedua, wasyartatu mahjamin. Yang kedua adalah bagaimana seseorang berhijamah, mengeluarkan darah kotor. Wa kayyatu bin nari. Dan yang ketiga, kai dengan api. Wa ana anha ummati an kai. Dan aku merekomendasikan agar umatku tidak melakukan kai. Dalam riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari yang lain, la uhibbul kai. Saya tidak suka dengan kai. Kata ulama, ini menandakan hukumnya makruh. Terutama bagi orang-orang yang tidak mengetahui caranya. Bahkan bagi orang yang tidak tahu cara, kata ulama, bisa berpindah menjadi hukumnya haram. Karena besi panas ini, selain besinya bisa memotong, terlebih lagi juga panasnya bisa merusak kulit. Kata para ulama, kalau seandainya melakukan kai adalah ahlinya, maka dibolehkan. Karena riwayat yang membolehkan lebih banyak daripada riwayat yang melarang. Sebagaimana tadi Nabi SAW bahkan menempelkan sendiri kai itu dalam hadis tadi Bukhari di pundaknya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat Nabi mulia yang terkena anak panah di pundaknya di zaman peperangan Khandaq. Ini berhubungan dengan kai. Yang kedua teman-teman sekalian, mereka tidak bertatayyur. Termasuk tadi hadis Bukhari itu ya. Tatayyur diambil dari kata-kata tayr yang berarti burung. Orang-orang jahiliyah dulu punya tradisi, mereka melakukan 2 hal. Baik burung itu dipegang, kemudian dilepaskan ke arah timur atau ke arah barat. Itu dia mau pergi misalnya ke kanan atau ke kiri, maka dia lepaskan burung merpati. Ya, kemudian dia lihat kalau burung itu menuju ke arah yang dia akan pergi, misalnya dia akan pergi ke arah kanan, maka dia anggap dirinya akan selamat. Atau kalau ke kiri, berarti dia akan celaka. Itu jenis pertama yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Namanya tatayur. Yang kedua adalah contoh yang dilakukan, mereka mencabut bulu burung merpati itu, kemudian menulisi di atasnya, pergi, nikah, mulai, kerja atau apa saja. Yang kedua, tidak. Maksudnya tidak nikah, tidak perangkat, tidak kerja. Yang terakhir, yang ketiga kosong. Dimasukkan dalam sebuah kotak, lalu mereka datangi para tokoh-tokoh masyarakat atau dukun-dukun mereka pada zaman itu yang memegang kotak itu. Dianggap ini adalah pengkultusan lah ya, dianggap orang itu suci dan seterusnya. Kemudian dia masukkan tangannya lalu dia pilih salah satu dari bulu itu. Kalau keluar pergi, nikah, mulai, maka dia berarti anggap dia akan selamat. Kalau keluar tidak, maka dia tidak lakukan karena takut kualat. Kalau keluar yang kosong, maka dia harus ulangi sampai keluar salah satu dari 2 bulu itu. Ini namanya tatayur. Asal muasal kalimatnya dari situ. Kemudian tatayur ini dikembangkan ya, dan dijelaskan dalam banyak riwayat. Kalau siapapun yang menggantungkan nasibnya pada benda, batu, pohon, ya, kain, benang yang dianggap bisa menyembuhkan penyakitnya atau apa saja, seperti misalnya para sahabat, ada pernah sahabat Nabi masuk ke masjid kemudian dia menggunakan gelang yang dari kuningan. Ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kau pakai itu? Dia bilang menyembuhkan penyakit saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, keluarkan, lepaskan itu, karena itu tidak menambah kau kecuali penyakit. Maka dilepaskanlah gelang tersebut. Nah ini masuk bagian daripada tatayur tadi. Menggantungkan nasib pada benda. Dan sudah pernah saya jelaskan ini tentunya teman-teman sekalian. Kalau orang di Indonesia misalnya mengatakan tangan kanannya gatal mau keluar duit, tangan kiri mau dapat duit. Ya. Kemudian kalau matanya kedap-kedip, bagian atas mau senang, kalau bagian bawah mau sedih. Ya. Padahal kebetulan matanya lagi capek. Gitu. Kemudian telingahnya entah apalah, alisnya mungkin saya nggak tahu, apalagi keyakinan mungkin antum lebih tahu di daerah masing-masing. Ini semua masuk dalam tatayur. Nggak benar sama sekali. Jadi ini semua termasuk hal yang harus dijauhi teman-teman sekalian. Karena ini berbahaya bagi akidah kita. Yang ketiga adalah supaya masuk surga tanpa hisab, tidak ruqyah. Nah ini kita fokus.
Banyak sekali yang harus kita rincikan dalam masalah ini. Tentu teman-teman sekalian, ruqyah dari hadis ini yang dikatakan dan mereka la yastarqun, mereka tidak ya meminta di ruqyah. Ada riwayat lain mengatakan mereka tidak meruqyah. Tapi tidak meruqyah, Ibnu Qayyim mengatakan tambahan dari seorang rawi. Jadi itu bukan bagian dari hadis. Tapi yang betul adalah mereka tidak minta di ruqyah. Apa maknanya di sini? Khilaf di antara ulama. Makna yang pertama adalah yang sering disampaikan, ini maknanya ziyadatul fadl. Artinya keutamaan lebih bagi orang yang sedang butuh ruqyah tapi dia tidak minta. Ini pendapat. Artinya karena tawakalnya sangat tinggi kepada Allah, dia nggak minta di ruqyah. Seperti itu. Itu makna. Makna yang lain, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan makna ruqyah di sini adalah ruqyah secara etimologi bahasa, yang berarti bacaan yang ditiupkan. Sesuai dengan hadis Nabi yang lain, ar-ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Ar-ruqa jamak daripada ruqyah, tapi terjemahan kita pun dalam bahasa Indonesia kalau teman-teman baca hadis ini adalah mantra-mantra yang ditiupkan. Kalung-kalung yang digantungkan, gitu kan, pada anak atau pada hewan, maka semua adalah perbuatan syirik. Berarti makna ruqyah di sini adalah mantra yang dibacain, bisa juga bermakna ruqyah secara bahasa. Maka di sini bisa saja yang masuk kata para sebagian ulama adalah yang dimaksud bukan ruqyah syariah. Karena kalau ruqyah syariah sebagaimana kita akan bacakan dalilnya, banyak sekali dalil-dalil, bahkan Ibnu Qayyim dalam buku beliau yang akan kita bacakan sebentar lagi menyebutkan jenis-jenis ruqyah. Dari sengatan kalajengking, dari bisa, dari sihir, dari ain, dari macam-macam. Riwayatnya semuanya ada. Riwayatnya semuanya ada dan akan kita bacakan insya Allah secara rinci tentang masalah itu. Jadi teman-teman sekalian, ini khilaf di antara ulama tentang masalah makna ruqyah tadi. Jadi kan. Tapi setelah saya simpulkan, saya coba dalami dan saya coba telusuri beberapa riwayat, maka saya temukan bahwasanya ruqyah secara syar'i boleh dalam syariat. Dan bukan berarti orang itu, kalau pendapat pertama tadi mengatakan ini ziyadatul fadl, artinya keutamaan orang tidak minta ruqyah, mereka membatasi mengatakan orang ini, kalaupun dia butuh ruqyah, dia harus menggunakan sebuah cara bahasa yang tidak langsung. Dia tidak langsung mengatakan ruqyah saya. Itu pendapat yang pertama. Kalau pendapat kedua mengatakan tidak ada hubungannya sama sekali. Intinya dia mau ruqyah syariah, dia merasa ada gangguan sihir, dia merasa ada gangguan ain, dia merasa ada gangguan sengatan semut, kalajengking, bisa ular. Semua ini dia boleh mengatakan saya sakit ruqyah saya. Ini pendapat ya. Dan Allahu alam kalau kita lihat dalil-dalilnya, maka berarti dibolehkan seseorang. Bukan berarti kalau kita mengatakan ruqyah saya, berarti dia tidak masuk dalam salah satu dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Karena dalil berhubungan dengan masalah itu banyak sekali. Di antaranya saya akan sebutkan teman-teman sekalian. Riwayat yang sahih, ya, dan ini riwayat dinukil tentu dalam kitab Ma'alim as-Sunan, jilid 4, nomor 210, dan juga dalam Musyarik al-Anwar, jilid 1, halaman 316, ya. 311 bahwasanya dari Syu'bi dari Buraidah bin Hasib, la ruqyah anfa' min al-ain wal humma, bahwasanya tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat daripada ain, ya, tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat dan lebih dibutuhkan bagi orang kena penyakit ain atau kena demam. Dan riwayat ini juga disebutkan oleh Sa'id bin Jubair bahwasanya beliau pernah meminta dari Husain, ya, agar menjelaskan masalah riwayat tersebut, maka dijelaskan riwayat itu didengarkan langsung dari para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Muslim nomor 299, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya satu kali tentang ruqyah. Jadi beberapa sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana dengan kami meruqyah? Maka kata Nabi SAW, man istata' minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, maka dia lakukan. Dan itu berhubungan dengan masalah hadis ruqyah. Artinya kalau dia tahu temannya lagi sakit, temannya lagi demam, pasangan hidupnya, anak-anaknya, maka dia boleh meruqyahnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat yang ketiga, ini disebutkan oleh Abu Dawud nomor 3886 dan disahihkan oleh Syekh Albani dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna narqi fil jahiliyah faqulna ya Rasulullah ma ra'yuka bi raqiyina. Maka kami berkata kami pernah di zaman jahiliyah pernah meruqyah, gitu kan, artinya di zaman fase Mekah setelah masuk Islam ada beberapa ayat Al-Quran yang dihafal dipakai untuk meruqyah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, waktu ditanya bagaimana pendapat anda, kata Nabi SAW, a'rid ilayya riqakum, coba bacakan kepada saya apa yang kalian baca. Lalu para sahabat itu pun membaca ayat-ayat Al-Quran. Kata Nabi SAW, la ba'sa biha ma lam takun syirkan. Boleh kalian baca itu sementara kalian tidak menghubungkan dengan perbuatan kemusyrikan. Juga riwayat yang lain teman-teman sekalian adalah
bahwasanya Jibril alaihissalam meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah meruqyah sebagian sahabatnya. Untuk lebih jauh saya akan lihatkan buku Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau memulai dengan ruqyah itu dari penyakit ain. Dan ain adalah penyakit yang berbahaya sekali. Harus kita kenali teman-teman sekalian. Karena baginda Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan kepada kita, sebagaimana hadis yang sahih riwayat Ahmad, Ibn Hibban, Hakim dan At-Tabarani, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan Imam Muslim sudah cukup kalau hadis itu sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Al-ainu haqq, walau kana syai'un sabiqal qadar, lasabaqathul ain." Penyakit ain itu memang benar-benar ada. Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, tentu sesuatu itu adalah ain. Tentu sesuatu itu adalah ain. Dan ini teman-teman sekalian hal yang sangat luar biasa, ya. Harus hati-hati sekali. Dan ain disyarah oleh para ulama adalah penyakit yang datang dari seseorang karena hasud hatinya. Hatinya yang hasud dan iri dengki sehingga ditunggangi oleh syaitan untuk membuat matanya panas. Dan apapun yang dia lihat maka bisa dirusak dengannya. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari Muslim juga dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Al-ainu haq." Penyakit ain itu benar-benar ada. Supaya antum punya gambaran betapa bahayanya penyakit ain itu. Ya. Dan ini cuplikan yang diambil oleh sebagian teman-teman kita di Saudi dari kejadian di Saudi. Jadi misal ada orang yang pegang gelas saja dia pegang, kemudian orang yang sedang mau dihidangkan teh itu, dia bilang, "Gelasmu bagus ya," pecah tiba-tiba. Gitu. Kemudian cuplikan ada pohon kurma pun begitu besarnya, maka dia mengatakan, "Tuh lihat kurma tuh bagus, pohon kurma bagus," tiba-tiba rubuh pohon kurma itu. Dan segala macam, ada orang yang rumahnya, kemahnya terbakar gara-gara kena penyakit ainnya orang dan segala macam hal. Dan ini berbahaya sekali, makanya Nabi SAW mengingatkan. Bahkan dikatakan bahwasanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, mayoritas umatku meninggal dunia penyebabnya adalah ain. Penyebabnya adalah ain. Jadi memang dia luar biasa gitu. Sementara dalam terapinya, berhubung dengan ruqyah dulu, disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia menceritakan Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku atau memerintahkan agar kami membaca ruqyah untuk menangkal penyakit ain. Berarti kan ainnya bisa diruqyah. Kalau yang dimaksud adalah ruqyah syar'iyah, menurut pendapat kedua tadi, berarti tidak mungkin ada perintah. Sementara Aisyah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim kita diperintahkan untuk meruqyah dari penyakit ain. Kemudian juga disebutkan dari Imam Tirmidzi bahwasanya Asma binti Umais radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Bani Ja'far terkena penyakit ain. Apakah aku boleh meruqyah mereka?" Maka beliau menjawab, "Boleh. Kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, tentulah itu adalah ain." Ya. Dan riwayat ini tentu diriwayatkan Nasai dan Imam Ahmad dengan sanad, ya, derajatnya hasan sahih. Artinya riwayat-riwayat ini menjelaskan kepada kita kalau itu bisa. Ya. Sementara untuk terapi penyakit ain, selain ruqyah, bacakan ayat-ayat ruqyah, tentu ini ada bahasan sendiri masalah ayat-ayat ruqyahnya. Tapi Nabi SAW pernah disebutkan dalam riwayat Imam Malik, dari Muhammad bin Abu Umama bin Sahal dari ayahnya, yakni meriwayatkan hadis ini disebutkan, "Innal aini haq, tawadda' lahu fatawadda' lahu." Sesungguhnya penyakit ain itu benar, berwudulah untuk menghadapinya, lalu ia pun berwudu. Kata sebagian ulama hadis adalah seseorang yang kena ain, dia menyuruh orang yang mengenakan dia ain. Kalau kita tahu siapa orangnya, mungkin karena dia hasud atau apa saja, suruh dia berwudu, kemudian air wudunya disiram ke badan kita atau dipakai, maka ini akan bisa membantu menyembuhkan pada waktu itu juga. Dan itu terjadi juga dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya seorang sahabat pernah mandi, kemudian ada sahabat yang lain melihatnya, kemudian sahabat yang lewat ini mengatakan, "Sungguh wanita atau gadis pun yang dipingit tidak ada yang seindah badanmu." Maka tiba-tiba orang itu pingsan, kena ainnya. Lalu Nabi SAW ditanyakan waktu itu, beliau mengatakan, "Siapa yang melihatnya waktu mandi?" Kata mereka, "Fulan ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Panggil dia." Disuruh wudu, kemudian disiramkan ke badan orang yang pingsan tadi, kemudian bangunlah dia. Maka ini termasuk cara terapi selain membacakan ruqyah, ayat-ayat tadi hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Muslim juga dengan cara seperti ini. Kalau tidak ditahu siapa orangnya, maka sebagian ulama mengatakan dibolehkan dia untuk berwudu dan air wudunya sendiri yang dia gunakan untuk disiram ke badannya, bekas air wudunya sendiri. Disebutkan dalam riwayat Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Ibnu Taus, dari ayahnya secara marfu, "Al-ainu haq,
walau kana syai'un sabiqal qadar lasabaqathul ain fa idza stuksila ahadukum falyaktasil. Penyakit ain itu nyata. Kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, tentu sesuatu itu adalah ain. Apabila salah seorang di antara kalian tertuntut untuk mandi, maka hendaklah ia mandi. Artinya kalau ada orang yang mengatakan kemungkinan kena ain saya misalnya, maka saya akan mandi dan saya akan berikan. Atau ada orang mengatakan tolong mandilah atau wudhulah, berikan kepada saya airnya. Kita nggak boleh tersinggung teman-teman sekalian. Karena sunnah Nabi SAW adalah kita ikuti keinginan dia. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang diminta untuk mandi atau wudhu maka dia lakukan. Kemudian dalam riwayat Jabir, hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar dengan sanad hasan, dan hadis ini marfu, innal aini la tudkhilul rajulul qabra wal jamal al kidra. Sesungguhnya ain itu dapat memasukkan seseorang ke dalam kubur, artinya sampai menyebab mati, dan unta bisa masuk ke dalam kuali. Ya. Jadi saking luar biasa bahayanya penyakit ain itu. Salah satu juga yang efektif selain ruqyah syariah, selain juga mengambil air wudu atau air mandi orang tersebut atau dia sendiri yang wudu, maka juga dilakukan dengan cara mengucapkan Masya Allah Tabarakallah. Masya Allah Tabarakallah. Dan ini sudah sering dipraktikkan oleh teman-teman kita di Timur Tengah. Kalau di mobilnya dipasangin stiker Masya Allah Tabarakallah. Kalau di rumah pintu masuk seperti ada kaligrafi, itu ditulis Masya Allah Tabarakallah. Dan memang sudah biasa melatih diri, anak-anak atau orang sekitarnya, istrinya, suaminya, setiap muji sesuatu dia mengatakan Masya Allah Tabarakallah. Dan memang itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Ya, kalau orang puji, karena ini bahaya. Terutama teman-teman kadang-kadang subhanallah kalau keluar rumah kita punya anak kecil sengaja diperindah, lalu kita tidak sama sekali membekali dia dengan doa. Ya, dengan mendoa agar Allah lindungi dari keburukan. Ini bahaya sekali. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, dan dinyatakan hasan oleh beliau, bahwasanya Nabi SAW pernah memohon perlindungan dari godaan jin dan dari ain manusia. Dan ini menandakan memang besar sekali pengaruhnya. Ya, besar sekali pengaruhnya, oleh karena itu kita harus hati-hati. Sebagian ulama menambahkan bahwasanya penyebab penyakit ain selain hasud, bisa juga karena orang itu selalu saja punya halusinasi, ya, atau membayangkan hal-hal yang tidak ada. Membayangkan syaitan, membayangkan apalah gambar-gambar abstrak ya, yang tidak ada. Mungkin Allahu alam, saya juga khawatir kalau orang banyak menggambarkan kayak kartun-kartun Jepang ya, banyak menggambarkan apalah ya, manusia ini, manusia itu, atau robot ini, robot itu, ya mungkin tidak ada. Maka ini juga menjadi penyebab sehingga membuat hatinya lemah dan akhirnya dia menjadi jahil dengan hukum agama, dan itu menjadi penyebab dari masalah munculnya ain tersebut. Ya. Walaupun penyebab utamanya adalah karena dia hasud dan hatinya buruk. Kalau 1-2 kali, kalau dia bertaubat kepada Allah maka bisa hilang. Tapi kalau terus menerus maka ini berbahaya buat dia dan juga buat orang-orang di sekitarnya. Dan sering kali terjadi ya, ini ain dari orang-orang yang belajar hipnotis. Ya. Karena memang sengaja mereka menanamkan itu. Supaya tatapan matanya membuat orang lain jadi luluh misalnya. Dan ini memang sering kali terjadi dari orang-orang jahat, bahkan dari orang-orang kafir sendiri yang memang hasud kepada kaum muslimin. Allah sebutkan dalam surah Nun ayat 51, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iyyakadul ladina kafaru liyuzlikuka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan hampir-hampir saja orang-orang kafir itu mencelakakan dirimu dengan pandangan mata mereka. Dan pada saat mereka mendengar kebenaran ya, dan mereka berkata sungguhnya orang ini adalah orang gila ya, maksudnya mengatakan tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu di buku ini cukup banyak teman-teman sekalian kalau dimiliki tentang Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau ajarkan tentang doa-doa ruqyahnya seperti a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq ya, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang paripurna dari kejahatan makhluk ciptaannya. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hammin min kulli ainin lamah. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang paripurna dari gangguan syaitan dan binatang serta dari gangguan ain yang dahsyat ya. Dan cukup banyak hadis-hadis atau doa-doa yang disebutkan oleh beliau. Saya datangkan saksi bahasan saja kalau memang ruqyah dibolehkan di sini termasuk dari masalah ain. Kemudian ada hadis-hadis Nabi SAW juga yang berhubungan dengan masalah ruqyah ya,
masalah ain ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, rakhasa Rasulullah SAW fil ruqyati minal aini wal hummati wan namlah. Rasulullah SAW mengizinkan untuk ruqyah terhadap penyakit ain, gigitan binatang berbisa, dan penyakit semut. Ya. Yang dimaksud penyakit semut bukan sengatan semut ya. Tapi orang-orang Arab dulu biasa mengatakan penyakit semut, ada penyakit yang tiba-tiba memunculkan di antara dua alis atau dua mata seseorang belang-belang. Ya, atau di kulitnya muncul belang-belang. Entah seperti apa, tapi begitu keterangannya, belang-belang, semoga Allah menjaga kita, maka itu juga dibolehkan untuk ruqyah. Kemudian juga bolehnya seseorang meruqyah dengan kalau atau karena sengatan tadi itu kan karena ain ya. Kemudian bolehnya juga ruqyah karena sengatan binatang berbisa, semuanya bisa, hewan apapun yang menyakitkan tubuh, terutama yang berbisa dibolehkan. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim yang menjelaskan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan ada beberapa orang sahabat Nabi yang berada dalam suatu perjalanan. Mereka singgah di salah satu dusun di suku Arab dan bertamu kepada penduduknya, namun para penduduk menolak menerima mereka sebagai tamu. Tiba-tiba pemimpin penduduk itu disengat binatang berbisa. Mereka mengupayakan segala sesuatu namun tidak juga menghasilkan apa-apa. Sebagian mereka berkata, coba kalian temui beberapa orang laki-laki tadi. Kemudian ada di antara mereka yang memiliki keahlian mengobati, ya, kemungkinan ada di antara mereka yang memiliki keahlian mengobati. Para penduduk negeri itu pun mendatangi para sahabat dan berkata, pemimpin kami tersengat binatang berbisa dan kami sudah mengupayakan segala sesuatu tapi gagal semuanya. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang memiliki keahlian mengobati? Salah seorang di antara mereka menjawab, iya, saya bisa meruqyah. Akan tetapi kami meminta menjadi tamu kalian dan kalian menolaknya. Aku tidak akan mengobati kecuali bila kalian memberikan kompensasinya. Maksudnya kami harus bisa nginep. Akhirnya mereka berdamai dengan janji memberikan kepadanya sebagian kambing ternak mereka. Lalu ia datang meludahi, yang membaca Al-Fatihah dan meludahi pemimpin kampung tersebut di lukahnya yang disengat dengan membaca surah Al-Fatihah. Tiba-tiba orang itu berdiri seolah-olah baru lepas dari ikatan. Ia bangkit dan berjalan seolah-olah tidak pernah sakit. Akhirnya mereka memenuhi janji mereka dengan memberikan beberapa ekor kambing kepada para sahabat tadi. Tentu riwayat yang panjang lebar, riwayat Bukhari Muslim ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita tentang, mohon maaf, masih ada lanjutan riwayat. Lalu kemudian mereka memenuhi janji mereka, mereka memberikan beberapa ekor kambing kepada para sahabat. Sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian yang lain, bagi-bagikanlah. Orang yang melakukan ruqyah itu berkata, jangan lakukan sesuatu sebelum kita menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita beritahukan kepada beliau dan kita lihat apa yang beliau perintahkan nanti. Dan ini bentuk kepatuhan para sahabat kepada baginda Nabi Alaihissalam. Walaupun mereka sudah ruqyah, sudah sembuh kepala suku, sudah dapat beberapa ekor kambing, mereka bisa sembelih dan makan, menikmati daging kami, tapi mereka tidak mau sampai menemui Nabi SAW. Datanglah mereka menemui Rasulullah SAW dan menceritakan kepada beliau semua yang terjadi. Lalu beliau bertanya, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Kemudian beliau melanjutkan, kalian telah bertindak benar. Bagi-bagikanlah kambing-kambing itu dan berikanlah kepadaku jatah pembagian itu. Dan ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad selain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan riwayat ini juga menjelaskan kepada kita, kata sebagian ulama teman-teman sekalian, bahwasanya bolehnya meruqyah dan bolehnya menghubungkan antara ruqyah dengan pendapatan. Jadi nggak apa-apa orang teman-teman yang meruqyah itu kemudian dia meminta dibayar sekian, itu haknya dia. Sahabat ini dalam riwayat Bukhari ini mengatakan bahwasanya dia mau meruqyah tapi dengan syarat diberikan beberapa ekor kambing dan mereka terima. Dan Nabi SAW menerima keputusan itu dan bahkan minta makan sebagian dari kambing itu. Ya, dan ini hadis sudah kita jelaskan tadi. Ibnu Majah juga meriwayatkan dalam sunannya dari hadis Ali, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Pada saat menjelaskan tentang bolehnya ya, seseorang itu meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Tentu selain surah Al-Fatihah, maka cukup banyak riwayat yang menjelaskan beberapa ayat-ayat yang pernah dibaca oleh para sahabat. Ya, yang intinya ayat-ayat tersebut berhubungan dengan masalah pembatalan sihir atau penghancuran terhadap kejahatan-kejahatan atau siksaan di api neraka bagi orang-orang yang berbuat jahat dan seterusnya. Intinya bukan syirik, dia memilih ayat-ayat, dia niatkan itu menjadi penyebab sembuh maka dibolehkan. Seperti itulah. Kemudian juga termasuk ada riwayat yang menjelaskan bolehnya tadi sengatan binatang secara umum. Ini juga ada sendiri Ibnu Qayyim sebutkan tentang kalajengking. Ya. Kalajengking salah satu hewan yang boleh dibunuh tentunya ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, 5 hewan yang boleh dibunuh dalam keadaan apapun, ya, baik dalam keadaan perang, tidak perang, ya, di wilayah haram, bukan di wilayah haram maksudnya di Mekah sama Madinah. Itu adalah kalajengking, ular, ya, kemudian burung gagak yang dadanya ada bulu warna putihnya, ya,
kemudian tikus ya. Lalu kemudian satu lagi itu, bukan cicak riwayatnya lain. Ya, anjing hitam. Ya, kalau cicak riwayatnya berbeda. Cicak malah disebutkan keutamaannya. Yang kata Nabi SAW sampai membunuh dengan satu pukulan dia akan mendapatkan 100 pahala. Sampai Aisyah memiliki sebuah cambuk ya. Tapi jelas kalajengking ini memang karena sangat mematikan, maka kita harus tahu kalau harus dihindari. Riwayatnya menceritakan adalah riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menceritakan baina Rasulullah SAW yusalli idh sajada faladagathu aqrabun fi isbi'ihi fansarafa Rasulullah SAW wa qala la'anallahu al-aqrab ma tada'u nabiyyan wala ghairah qala thumma da'a bi ina'in fihi ma'un wa milh faja'ala yada'u mawdi'al ladghah fil ma'i wal milh wa yaqra' qul huwallahu ahad wal muawwidatain hatta sakanat. Perhatikan baik-baik riwayat ini riwayatkan Tabarani dan dalam Al-Kabir dan Awsat dan Baihaqi dalam Syu'ab dan juga disebutkan oleh Abu Nuaim dalam At-Tib ya, dan seterusnya. Yang artinya ketika Rasulullah SAW sedang sholat dan pada saat beliau sedang sujud tiba-tiba seekor kalajengking menyengat jari tangan beliau. Maka Rasulullah SAW tiba-tiba kaget ya. Pada saat selesai sholat, beliau lagi sholat lalu kemudian beliau salam lalu beliau mengatakan semoga Allah melaknat kalajengking. Ia tidak membiarkan atau tidak membeda-bedakan antara seorang nabi dan tidak pula yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh diambilkan bejana yang berisi air dan garam. Lalu bagian yang disengat kalajengking tersebut direndam dengan air dan garam sambil membaca Qul huwallahu ahad dan muawwidatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu binnas hingga rasa sakitnya reda. Ya, berarti pengobatan sengatan kalajengking ada tambahan. Selain bacaan ayat juga direndam dengan air yang ditaruh garam ya. Ini riwayat dipegangi oleh para ulama. Juga sebagian riwayat Imam Muslim menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau berkata wahai Rasulullah tadi malam aku disengat kalajengking. Lalu beliau bersabda jika di waktu sore hari engkau membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurraka. Kalau seandainya kau membaca, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang paripurna dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, niscaya sengatan itu tidak akan membahayakanmu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saya juga subhanallah pernah dengar ada salah satu kisah dari salah satu ulama di Saudi. Kalau beliau mengatakan saya selama 40 tahun ya, rekreasi sama keluarga saya ke padang pasir, selalu saya baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq dan tidak pernah sekalipun disengat oleh kalajengking. Begitu setelah 40 tahun berlalu saya pernah sekali lupa membaca, maka saya disengat oleh kalajengking. Dan ini doa yang sangat penting juga untuk dibaca. Ada juga hadis lain yang berbunyi siapa yang membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, juga bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim, maka tentu saja dia akan selamat kembali ke tempat yang tadinya dia baca. Juga dianjurkan membaca dalam hadis Bukhari Muslim agar selamat dari bahaya-bahaya seperti ini, termasuk gangguan syaitan, sihir, ain. Maka membaca ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka dalam suatu malam dua ayat itu akan menjadi cukup baginya. Jadi, lillahi ma fis samawati wal sampai akhir ayat gitu. Juga dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwasanya kalau baginda Nabi SAW hendak melakukan perjalanan beliau mengucapkan di waktu malam, ya ardu rabbi wa rabbukillah a'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma yadubbu alaiki a'udzu billahi min asadin wa aswad wa min al-hayyati wal aqrab wa min sakinil baladi wa min walidin wa ma walad. Artinya, wahai bumi, Nabi SAW mengucapkan ini, Robku dan Robmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan segala yang ada padamu, maksudnya keburukan, serta kejahatan segala makhluk yang merayap di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari bahaya singa dan jin, dan dari bahaya ular dan kalajengking, dan dari bahaya penduduk negeri, dan bahaya ayah dan anak. Artinya di sini bahayanya orang-orang yang mengganggu dalam perjalanan. Dan ini termasuk teman-teman sekalian dimaksud dengan ruqyah yang dibolehkan. Ibnu Qayyim juga mengkhususkan bab khusus namanya petunjuk Nabi SAW ruqyah terhadap penyakit semut tadi yang saya bilang itu. Jadi kita dengarkan bagaimana riwayat menjelaskan masalah itu. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberi izin untuk melakukan ruqyah terhadap sihir, ain dan penyakit semut.
Jadi di sini teman-teman sekalian riwayat-riwayat ini semuanya membolehkan ruqyah. Ya, dan Allahu alam dari riwayat-riwayat ini berarti lebih cenderung pendapat mengatakan sebenarnya bukan larangan tadi 70.000 itu, gitu kan? Tapi di sini adalah yang dimaksud larangan itu kalau ruqyahnya yang menggunakan bahasa etimologinya secara bahasa itu minta-minta dimantrain. Karena ada juga orang kadang-kadang ya, mungkin dia menggunakan bahasa Arab, mungkin dia menggunakan tulisan Arab, tapi itu bukan ruqyah syariah, bukan ayat-ayat Al-Quran, bukan doa-doa dari Nabi SAW, tapi dia karang-karang. Orang tidak tahu karena dianggap bahasa Arab maka dipakai. Nah itu yang termasuk ruqyah yang dilarang. Gitu kan? Kalau ruqyah syariah jelas sekali dalilnya. Dan semua ini hadis kita bacakan untuk menjelaskan masalah itu. Karena ada di antara ikhwah bahkan dulu sudah sakit parah, kena sihir bertahun-tahun. Didatangi oleh seorang ikhwah yang memang meruqyah juga. Gitu kan? Datang ke dia, duduk ngobrol lama dia keluhkan penyakitnya. Lalu ini ikhwah ini bilang sama saya, ini bilang sama saya sebenarnya sudah niat mau ruqyah dia, tapi dia ngobrol terus, saya nggak tahu harus memulainya kapan gitu. Lalu kemudian saya bilang, kenapa nggak ruqyah? Lalu kemudian dia bilang, saya tunggu kalimat itu. Supaya nanti saya ditawarkan ruqyah baru saya ruqyah. Ini orang sudah bertahun-tahun sakit ini. Kalau seperti ini pemahamannya teman-teman sekalian, maka akan banyak riwayat kita tolak kan gitu. Ternyata harusnya tidak boleh minta ruqyah. Padahal riwayat-riwayat Nabi SAW bolehkan. Aisyah mengatakan saya diperintahkan oleh Nabi SAW. Para sahabat tadi sudah banyak riwayat yang kita sebutkan melakukan gitu kan. Bahkan mereka minta imbalan dari itu. Ini harusnya difahami dengan bijak dalam masalah ini. Di sini dalam riwayat Imam Muslim dikatakan Rasulullah SAW memberi izin untuk meruqyah terhadap sihir, ain dan penyakit semut. Dalam Sunan Abi Dawud disebutkan riwayat dari Syifa binti Abdullah yang menceritakan Rasulullah SAW pernah menemuiku saat aku sedang bersama dengan Hafsah, istri Nabi SAW. Beliau bertanya, kenapa engkau tidak mengajarkannya ruqyah terhadap penyakit semut seperti engkau mengajarkannya menulis? Ya. Artinya di sini Nabi SAW menyuruh dalam riwayat Abu Dawud ini agar Syifa ini mengajarkan kepada Hafsah cara ruqyah penyakit ya, semut ini sebagaimana waktu itu Hafsah sedang diajar menulis oleh Syifa ini. Kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah, penyakit semut adalah sejenis korengan yang muncul di antara kedua kening. Ya. Penyakit ini amat dikenal kala itu, disebut penyakit semut karena orang yang terkena penyakit ini merasa kesemutan di bagian yang terkena penyakit ini, seolah-olah dikerumuni dan digigit semut. Penyakit ini ada 3 jenis. Ada yang biasa, ada yang lebih keras, ada yang lebih parah sampai membuat kuris terkelupas. Ibnu Qutaibah dan ulama lain menyatakan kalangan majusi, penyembah api, meyakini bahwa tubuh semut yang ditumpuk bisa menjadi obat seseorang anak yang terkena penyakit semut, seperti diungkapkan oleh mereka. Tapi ini bukan jadi rujukan, karena kita cukup dengan ruqyah syariah. Kemudian beliau juga menyebutkan khusus bab tentang ruqyah sengatan ular. Riwayatnya adalah hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai dan Imam Ahmad. Lihat riwayat demi riwayat tentang membolehkan masalah ruqyah. Ya. Jadi jangan sampai kita salah paham, supaya saya masuk surga tanpa hisab 70.000 itu, maka saya tidak usah diruqyah. Padahal dia dalam kondisi butuh ruqyah itu. Ini riwayat banyak sekali membolehkan gitu kan. Jadi tidak usah khawatir dengan masalah itu. Ini saya titik beratkan karena sering saya dengar keluhan ikhwah ini gitu kan. Perhatikan riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai dan Imam Ahmad. Kata beliau, Nabi SAW bersabda tidak ada ruqyah selain untuk penyakit ain dan sihir. Dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan dari hadis Aisyah, Rasulullah SAW memberi izin untuk meruqyah dari terhadap gigitan ular dan sengatan kalajengking. Diriwayatkan Ibnu Syihab Az-Zuhri juga, salah seorang sahabat Nabi terkena gigitan ular, maka Nabi SAW mengatakan, adakah yang pandai meruqyah? Maka mereka menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya keluarga Hazm bisa melakukan ruqyah untuk pengobatan gigitan ular. Karena engkau melarang ruqyah, mereka meninggalkan kebiasaan itu. Maka beliau berkata, panggilkan Umarah, ya, Umarah bin Hazm. Mereka pun memanggil, lalu ia ditawarkan untuk meruqyah. Beliau SAW lalu menegaskan, tidak apa-apa. Maka ia pun melakukan dengan izin Rasulullah SAW meruqyah orang tersebut. Hah? Jelas nggak ini? Kenapa senyap ini? Hah? Paham nggak ini? Baik, alhamdulillah. Karena ini yang penting teman-teman. Ternyata apa yang antum fahami tidak boleh minta ruqyah, difahami juga oleh sahabat Nabi dulunya. Riwayat Bukhari Muslim ini. Ternyata mereka berhenti meruqyah gara-gara dengar Nabi bilang 70.000 masuk surga tanpa hisab, dan tidak meruqyah. Lalu Nabi panggil dia, dipanggil pimpinan sukunya namanya Umarah bin Hazm. Lalu kemudian Nabi mengatakan, lakukanlah, tidak apa-apa. Ruqyahlah, minta ruqyah. Lalu kemudian mereka melakukan dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Ibnu Qayyim menyebutkan teman-teman sekalian bab khusus tentang ruqyah, ya. Kalau kena penyakit apa saja, luka apa saja boleh diruqyah. Terkena pisau,
terkena jatuh ke seleo, ya, patah tulang, semuanya boleh digunakan itu. Semuanya. Karena Rasulullah SAW pernah menemukan di zaman dulu, disebutkan Imam Bukhari Muslim, dahulu di masa Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila ada orang yang mengeluh karena koreng atau luka, beliau melakukan seperti itu dengan jarinya. Maksudnya dengan menyentuhkan jari beliau ke atas tanah. Jadi jari beliau ditentukan di atas tanah, kemudian mengangkatnya sambil beliau membaca Bismillahi turbati ardina, dengan nama Allah tanah negeri kami, biriqati ba'dina, dan karena ludah sebagian orang di antara kami, liyashfiya saqimana biidni rabbina, yang akan menyembuhkan penyakit orang yang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Hadis ini juga diriwayatkan Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Tapi penting diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kemudian Nabi SAW menempelkan tangan beliau ke luka itu. Jadi disentuhkan dengan tanah dan debu, ya. Kemudian ditempelkan. Dan ini hadis-hadis sahih menyebutkan masalah itu tentunya. Dan ulama menarik ini mengatakan ini semuanya masuk kepada semua penyakit, apapun itu. Termasuk beliau mengatakan di negeri panas biasa orang merasakan penyakit demam, atau di musim dingin orang merasakan meriang dan seterusnya, atau apapun keluar dari luka badan, ya, yang memang sifatnya tidak normal, maka ruqyah. Dan lebih jauh daripada itu, sebagian ulama mengatakan bahkan penyakit yang dianggap seringan apapun oleh manusia, di antaranya flu, demam semuanya, maka boleh meruqyahnya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, siapapun yang sedang sakit lalu dia pegang tempat sakitnya, kemudian dia membaca, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, dari Uthman bin Abil As diceritakan bahwa ia pernah mengeluh kepada Rasulullah SAW mengenai sakit yang dirasakan pada tubuhnya semenjak ia masuk Islam. Maka Nabi SAW bersabda, letakkan tanganmu di atas bagian tubuhmu yang sakit. Misalnya di sini diletakkan. Lalu ucapkan Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu baca doa ini 7 kali. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiruh. Hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah, Ahmad, dan Tabarani. Aku berlindung dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah dari keburukan apa yang ku dapati dan ku khawatirkan akan terjadi. Ini dibaca 7 kali sambil memegang tempat sakit. Artinya, flu pun kita bisa pegang hidung, sakit kepala bisa pegang kepala. Dan subhanallah, saya pribadi teman-teman praktikkan lagi sakit kepala misalnya, saya pegang baca ini subhanallah hilang seketika. Lagi rasa nggak nyaman, pegel badan, apa saja. Termasuk sebagian ulama mengatakan bolehnya kalau seseorang merasa ada masalah dalam hatinya, kesedihan yang berkepanjangan, ya, sedih karena meninggalnya seseorang, kehilangan barang, dia penggal dadanya, dia pegang hatinya, dadanya, kemudian dia membaca doa ini dengan berharap Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan itu. Tentu ini teman-teman sekalian bab-bab, ya, ini panjang sekali, tapi Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam masalah ini. Berarti saking bolehnya ruqyah syariah. Udah paham ini? Alhamdulillah. Itu yang saya butuhkan, suara. Kalau senyap nggak ada suara, dari mana saya tahu paham atau enggak? Dari tadi saya sudah teriak-teriak nih. Ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, tawakal. Tawakal kepada Allah. Kita akan bedakan teman-teman antara tawakal dengan tawakul. Ya. Kalau tawakul, kita mulai dari tawakul. Tawakul istilah yang digunakan dalam bahasa Arab bagi orang yang tidak berusaha tapi pasrah kepada Allah. Sementara tawakal adalah orang yang berusaha baru dia menyerahkan kepada Allah. Beranjak daripada hadis Bukhari tentang seorang sahabat yang datang pada baginda Nabi SAW, kemudian dia mau ikut pengajian sambil pegang untanya, gitu kan? Ternyata pada saat dia pegang tali untanya, dia mau masuk ke masjid, dia bilang nggak usah diikat deh, tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah, nggak diikat untanya. Begitu kakinya masuk masjid, untanya lari. Maka dia kejar untanya. Unta ini hewan yang susah untuk dikejar. Unta itu bisa 3 hari 3 malam nggak minum, nggak makan, lari terus. Bagaimana manusia mau kejar gitu? Dia lari-lari nggak ketemu sampai untanya lari dari luar kota Madinah. Begitu dia kembali ke masjid, pengajian sudah bubar. Maka unta hilang, ilmu hilang. Gitu. Dia sedih. Nabi SAW tahu dia. Kenapa kau? Ya Rasulullah, tadi begini kejadiannya. Saya datang pakai unta, saya tawakal kepada Allah, ternyata untanya lari. Saya kejar-kejar, saya balik pengajian sudah selesai. Kata Nabi SAW, salah, keliru itu. Iqilha, ikat dulu untamu, wa tawakkal Allah, baru tawakal. Kunci dulu motormu, sama mobilmu baru tawakal. Buka semua, nggak apa-apa tawakal. Dicurilah. Nggak boleh ini. Ikhtiar dulu baru tawakal. Tapi tawakal penting teman-teman sekalian, harus dilakukan. Bahkan penulis di sini dalam buku kita menekankan bab sendiri
Maksudnya subpasal sendiri lebih panjang daripada kisahnya Ukasha radhiyallahu anhu tentang masalah tawakal. Beliau mengatakan kalimat yang mulia, sungguhnya umat Islam menjadi hina setelah tadinya mulia. Umat Islam menjadi miskin setelah tadinya kaya. Umat Islam melemah setelah sebelumnya kuat. Bodoh setelah sebelumnya berilmu. Hal ini karena umat meninggalkan tawakal kepada Rabbnya. Umat Islam pergi untuk mencari kemuliaan terkadang ke timur yang ateis, atau terkadang ke barat yang kafir. Umat Islam lupa bahwa hanya Allah lah pemilik pembendaharaan langit. Allah lah pemilik perbendaharaan langit dan bumi. Sebagaimana Allah firman dalam surah Fatir ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu seluruhnya milik Allah. Bukan kita tidak boleh mendatangi negara kafir, tapi banyak orang membangga-banggakan dibandingkan agamanya sendiri, dibandingkan negaranya sendiri. Tidak bertawakal kepada Allah tentang apa yang sudah Allah cukupkan bagi dia. Beliau mengangkat banyak sekali kisah, seperti misalnya kisah yang masyhur tentang Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini ya. Saya tidak tahu dalam bahasan kita nanti ada beliau atau tidak, tapi yang jelas ini disebutkan oleh penulis dalam kisah Ukasha bin Muhsin radhiyallahu anhu tentang sebab turunnya firman Allah surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Para ahli tafsir menafsirkan ayat ini berkata, sungguhnya ayat ini berlaku umum. Namun ayat ini turun kepada seseorang khusus namanya Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Orang-orang musyrikin menawan anaknya, maka dia datang kepada Nabi SAW untuk mengadukan kemiskinan, dan dia juga mengadukan anaknya. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, musuh telah menawan anakku dan ibunya sangat bersedih. Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka kata Nabi SAW, ittaqillaha wasbir wa amuruka wa iyyaha an tastakthiru min qawli la haula wa la quwwata illa billah. Bertakwalah engkau dan bersabarlah, dan aku memerintahkan kepadamu dan kepada istrimu agar memperbanyak mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Jadi dia sudah coba ikhtiar, anaknya ikut jihad, ternyata semua pasukan pulang kecuali anaknya. Ditanya teman-temannya, mereka mengatakan tidak ada. Jadi kemungkinan ditawan oleh orang-orang musyrik. Dan betul memang anaknya lagi ditawan, lagi disiksa oleh orang-orang musyrik. Maka dia sudah ikhtiar, dia sudah tanya sana sini, dia juga mau pergi ke sana, nggak bisa, pasukan sudah pulang. Jadi tunggu perintah dari Nabi SAW. Maka dia tanya kepada Nabi, Nabi bilang, baca la haula wa la quwata illa billah, perbanyak itu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kepada Allah. Artinya kami sudah ikhtiar, kami serahkan kepadamu ya Allah. Maka Auf dan istrinya pun melakukan itu sepanjang semalam suntuk. Ketika mereka sudah ngantuk tertidur, mereka tiba-tiba mendengarkan suara pintu diketuk oleh seseorang. Dan ternyata pada saat mereka membuka pintu, mereka melihat anaknya datang sambil membawa 100 ekor unta. Waktu ditanya, bagaimana ceritanya? Ayahnya tanya, ini Auf bertanya kepada anaknya, bagaimana ceritanya kau bisa lolos nak? Dia bilang, memang saya betul ditawan oleh musuh. Tapi pada saat, ya mulai beberapa saat yang lalu, jadi rupanya mulai Auf mulai membaca la haula wala quwata illa billah itu. Dia bilang, saya merasa rantai-rantai yang diikat di kaki dan tangan saya mulai melonggar, sehingga saya bisa melepaskannya. Kemudian saya pun mengambil unta-untanya, lalu kemudian saya jalan pulang ke Madinah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya. Lalu kata para ulama, inilah sebab turun ayat Allah tadi surah At-Talaq. Nabi SAW memotivasi kita agar selalu bertawakal kepada Allah. Tentu tadi saya sudah jelaskan definisinya, setelah ikhtiar, tawakal. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia akan memberi kepada kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Ia berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Lihatlah, kata beliau, seekor burung yang lemah, dia hanya memiliki sebab-sebab rezeki yang sedikit, namun ia bertawakal kepada Allah, dia bertasbih memujinya siang dan malam, maka Allah SWT pun memberikan kepadanya. Allah menyebutkan dalam surah An-Nur ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat, kullun qad alima salatahu wa tasbihah, wallahu alimun bima yaf'alun. Tidakkah engkau hai Muhammad tahu bahwasanya kepada Allah lah bertasbih apa saja yang ada di langit dan di bumi, artinya tunduk dan patuh kepadanya, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian kisah yang lain teman-teman sekalian, salah seorang ulama berkata, demi Allah aku telah melihat seekor ular buta yang hidup di puncak pohon kurma yang tinggi. Ia didatangi seekor burung kecil secara berkala.
Burung itu berdiri di depannya dan mengeluarkan suara tertentu, maka ular itu pun membuka mulutnya. Lalu burung itu meletakkan makanan di mulut ular buta tersebut. Lalu beliau mengatakan, siapa yang mengirim burung kecil ini kepada ular tersebut? Siapa yang menjadikan ular ini tidak memangsa burung itu? Dia adalah Rob langit dan bumi yang memberikan rezeki kepada ulat dalam perut batu. Juga kisah yang masyhur tentang Nabi Musa alaihissalam dan ibunya sangat terkenal. Ibunya Nabi Musa alaihissalam ketakutan pada saat dia masih kecil, dan ini contoh yang sangat luar biasa di mana ibu Nabi Musa alaihissalam dengan keyakinannya dan pasrahnya kepada Allah setelah ikhtiar membungkus Musa, menaruh dalam kotak, diikat dengan tali di belakang rumahnya di atas sungai Nil, maka kemudian lepas, maka dia pun bertawakal kepada Allah. Maka Allah mengembalikan itu kepada ibunya Musa alaihissalam. Dalam surah Al-Qasas ayat 7 disebutkan, juga disebutkan dalam surah Al-Qasas, ya, surah Thaha ayat 39, Al-Qasas ayat 7 dan ayat 14. Juga disebutkan dalam Al-Qasas 12 dan ayat 13, semua berhubungan dengan kisah ibunya Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula dengan kisah Nabi Musa sendiri alaihissalam pada saat sudah dikejar oleh Fir'aun dan sudah sampai di depan Laut Merah. Di depannya Laut Merah, laut yang luas, di belakangnya pasukan Fir'aun yang banyak dengan pasukan, dengan pedangnya, dengan segala macam perlengkapan perangnya akan membantai. Mereka mengatakan, qala ashabu Musa inna lamudrakun, dalam surah Asy-Syura ayat 61. Sungguh kami betul-betul akan dikejar dan tersusul hai Musa. Maka Musa dengan penuh tawakal dan pasrah kepada Allah mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin, Tuhanku pasti akan memberikan kepada aku petunjuk. Maka Allah pun memberikan petunjuk pada saat itu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 62 sama 63, bunyi 63-nya, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Maka kami wahyukan kepada Musa agar pukullah tongkatmu ke Laut Merah, maka terbelah lautan tersebut dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Kata para ulama, siapa yang menyangka? Bahkan Musa sendiri alaihissalam tidak pernah menyangka kalau tongkatnya yang kecil itu, yang cukup untuk menggembala domba, itu bisa memecahkan lautan dan akhirnya membuat airnya besar. Musa pun cuma bertawakal kepada Allah. Selebihnya, haknya Allah yang mengambil keputusan. Disebutkan bahwasanya Silah bin Ashyam, sebagaimana dinukil oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala, ini adalah kisah yang sahih. Dikatakan, Silah adalah seorang tabi'in yang mendapati zaman Nabi SAW tapi tidak melihat beliau. Jadi orang kalau tidak lihat Nabi dengan mata kepala maka dikatakan tabi'in. Di perjalanan pulang dari sebuah peperangan, kudanya mati. Maka dia berkata, ya Allah, janganlah engkau menjadikan seseorang mempunyai jasa baik atasku karena aku tidak suka meminta kepada selainmu. Maka Allah menghidupkan kudanya dan dia mengendarinya kembali. Ketika tiba di rumah, dia berkata kepada Muhammad, anaknya tabi'in ini, wahai anakku, ambillah pelana kuda itu karena ia adalah pinjaman. Maksudnya pinjaman dari Allah. Maka pada saat anaknya mengangkat pelananya, kuda itu pun mati. Jadi bagaimana tawakalnya luar biasa. Ini bagi teman-teman yang masih takut tinggalin pekerjaan karena haram, tawakal kepada Allah. Yani, takut melangkah, takut hijrah, takut berubah. Ini semua adalah hal yang harus ditepis teman-teman sekalian. Juga disebutkan tentang buah tawakal ini adalah bagaimana pada saat Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhu beliau menyeberangi sungai dengan kuda-kuda ya, pada saat itu, dan bahkan mereka saling berbincang satu sama yang lain ya. Pada saat itu mereka saling berbincang satu sama yang lain bahwasanya kita akan pulang ke Madinah dan kita akan menang dan seterusnya gitu kan. Kemudian Uqbah berdiri di depan pintu gerbang kota Kairawan dan berkata, wahai binatang melata bumi, wahai para singa, kami adalah sahabat Muhammad, kami datang untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, menyingkirlah dari jalan kami. Maka singa-singa keluar membawa anak-anaknya dan kalajengking keluar serta ular juga keluar dari lubang-lubangnya sehingga jalan tersebut jadi kosong buat para sahabat Nabi. Jadi setelah keluar dari air, mereka mau jalan, ternyata di situ banyak binatang buas di pinggir laut itu, sungai itu, maka dia pun mengucapkan kalimat ini, semuanya pergi meninggalkan orang-orang beriman. Jadi ini butuh keyakinan teman-teman sekalian, maka kita harus tahu bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga ada kisah yang lain, diantaranya Hatim bin Ashham rahimahullah berkata kepada anak-anaknya, aku ingin pergi haji. Hatim adalah orang yang saleh. Aku ingin sekali pergi haji. Lalu anak-anaknya menangis dan mereka berkata, kepada siapa engkau menyerahkan kami? Di antara anak-anaknya ada seorang anak perempuan yang penuh dengan berkah. Jadi dia punya ilmu. Maka perempuan itu berkata, ya, dan ini Allah melimpahkan, kata beliau, nikmat tawakal dan keyakinan, biarkanlah ayah kita pergi haji. Karena bukan dia yang memberi rezeki. Maka Hatim berangkat. Sementara dia tidak tinggalkan apa-apa, dia orang miskin, tidak tinggalkan apa-apa buat anak-anaknya. Sementara anak-anaknya kelaparan. Maka mereka menyalahkan saudara perempuannya tadi. Mereka mengatakan, engkau lah penyebabnya. Nah,
Maka anak perempuan itu tadi yang menyuruh mengizinkan ayahnya pergi haji, dia mengatakan, ya Allah, jangan membuatku malu di hadapan mereka. Tiba-tiba ada kejadian yang luar biasa, gubernur kota itu lewat di depan mereka, lalu dia berkata kepada salah seorang pengawalnya, carilah air untukku. Maka keluarga Hatim memberikan air dingin dalam sebuah gelas, kemudian dia meminumnya. Lalu dia bertanya, rumah siapa ini? Maka mereka menjawab, si anak-anaknya Hatim, ini rumahnya Hatim al-Ashham. Maka dia melemparkan satu kantong emas, dan dia berkata kepada para pengawalnya, siapa yang mencintaiku, hendaklah dia melakukan seperti aku lakukan. Maka para pengawal melemparkan harta mereka ke dalam bejana. Anak perempuan itu menangis, maka ibunya bertanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Bukankah Allah telah memberi kita rezeki yang lapang? Maka dia menjawab, karena makhluk satu kali melihat kepada kita, sehingga kita menjadi berkecukupan. Bagaimana jika Al-Khaliq sang pencipta yang melihat kepada kita? Dalam arti kata, kalau ini saja makhluk bisa buat ini, lihat kemana kita kesian lalu dikasih emas begitu banyak, bisa. Bagaimana dengan Allah kalau melihat kita? Jadi teman-teman sekalian, di sini ada sebuah judul yang beliau juga kasih, saya tidak bahas ini karena melihat waktunya. Ini adalah poin tentang masalah kalau orang bertawakal kepada Allah, maka itu akan pembebasan Palestina akan didapatkan dengan cara bertawakal kepada Allah. Ini menurut beliau. Karena diambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Saya ringkaskan. Nabi Musa alaihissalam pada saat beliau selamat dari Fir'aun, lalu kemudian beliau menyuruh atau disuruh oleh Allah untuk masuk ke Palestina, merebut Palestina. Orang-orang Bani Israel tidak ada yang mau. Mereka tidak bertawakal kepada Allah karena ketakutan, menganggap bahwasanya di dalam Palestina ada masyarakat asli sana yang jahat, yang kuat-kuat, bukan jahat, tapi kuat-kuat. Kemudian mereka mengatakan kepada Musa, pergilah kau berdua sama Tuhanmu, hai Musa, perangilah. Kalau menang, baru panggil kami. Maka kemudian Allah SWT menyuruh Nabi Musa AS meninggalkan generasi yang buruk itu, lalu mengkader generasi yang baru, yang akhirnya ditanamkan tawakal dan mereka berhasil menang. Dan salah satu yang dikader oleh Musa namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun adalah Nabi Bani Israel, ya. Salah satu Nabi Bani Israel. Tentu ini tidak masuk dalam 25 Nabi yang kita harus tahu, gitu kan. Tapi Yusha bin Nun ini adalah alaihissalam seorang Nabi. Dan ulama sepakat mengatakan dia adalah pengganti Musa dan Harun pada saat Musa dan Harun wafat. Ya. Dan dialah yang telah disebutkan oleh Nabi SAW pada saat itu memimpin perang Bani Israel untuk masuk ke Palestina. Yang tadinya mereka tidak mau, tapi ini kadernya Nabi Musa AS yang bertawakal kepada Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, Ma hubisat syams ala basharin qat illa ala Yusha bin Nun layaliya sara ila baitil maqdis. Matahari tidak pernah ditahan sekalipun untuk seseorang kecuali Yusha bin Nun pada sore hari di mana dia akan menaklukkan Baitul Maqdis. Hadis ini disebutkan oleh Al-Baghdadi dalam Khatib Baghdadi, Ahmad Ibnu As-Sakir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan disebutkan dalam Sahihul Jami' nomor 5612. Ya. Jadi beliau mengatakan ternyata dengan bertawakal kepada Allah SWT, mestinya kalau sekarang ada pasukan muslimin yang berani, kemudian mereka bertawakal kepada Allah menembus Palestina, maka pasti menang. Seperti itulah. Ini harapan penulis menjelaskan masalah itu. Karena pernah terjadi begitu. Di zaman Yusha bin Nun alaihissalam dimenangkan oleh Allah SWT karena tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tutup teman-teman sekalian setelah menjelaskan panjang lebar tadi itu dengan sisa daripada pelajaran. Jadi ada 4 hal tadi, kita tidak sudah kita jelaskan. Boleh pada saat-saat dia pengobatan terakhir dan ahlinya saja dan bukan dilarang. Kemudian yang kedua, masalah tatayyur sudah kita jelaskan kalau ini secara mutlak dilarang. Kemudian ruqyah, panjang lebar sudah kita paparkan juga, ini dibolehkan, ya, tapi dengan cara-cara syar'i. Kemudian bertawakal kepada Allah juga sudah kita paparkan panjang lebar. Gitu. Sekarang teman-teman sekalian tinggal kita masuk ke masalah, itu tadi pelajaran yang kita bisa ambil yang pertama dari kejadian Ukasha, dari hadis tadi. Ada kurang lebih beberapa pelajaran. Yang kedua, keutamaan kebersihan dan menjaga kerapian, serta juga ketampanan, kecantikan, perawatan. Karena itu disebutkan bahwasanya Ukasha sangat menyukai kebersihan dan juga menjaga kerapiannya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, rapi, bersih, semua masuk dalam makna jamal itu dan menyukai itu. Jadi jangan sampai teman-teman sekalian kita menjadi seorang muslim lalu kita kotor, kumuh, ya berpenampilan yang tidak baik, itu tidak benar. Badannya bau, mulutnya nggak nyaman, itu nggak benar semua. Harus dirapikan. Dan ini sudah sering saya jelaskan tentang masalah keutamaan ini teman-teman sekalian. Cukuplah sabda Nabi SAW ini, Allah itu indah, suka keindahan. Jadi rumah, kendaraan, pakaian, semuanya ini harus dijaga dan dibuat sebagus mungkin. Gitu. Yang ketiga, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil adalah keutamaan syaja'ah atau keberanian.
Karena terkenal Ukasha dengan keberaniannya radhiyallahu anhu. Dan ini memang sifat orang mukmin. Tidak boleh kita jadi pengecut. Yang dimaksud syaja'ah keberanian adalah membela kebenaran. Kalau hak kita diambil, kita bela, gitu kan. Ini yang penting untuk digarisbawahi sebagaimana Nabi SAW beristiadzah dari penyakit jubun. Jubun itu pengecut. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Lindungilah kami ya Allah dari sifat jubun, pengecut dan juga sifat pelit. Dan kita tahu Nabi SAW tidak pernah sama sekali mendengarkan ada pasukan yang mau menyerang Madinah atau menyerang muslimin kecuali beliau mulai menyerang mereka. Yang keempat, keutamaan orang yang cerdas. Dan kita harusnya bisa seperti itu, jeli. Ya. Dan kata Nabi SAW, al-mu'minu qayyisul fatin. Orang mukmin itu cerdas dan jeli. Jangan biarkan teman-teman sekalian kesempatan untuk beramal soleh kecuali kita harus dahuluan di situ. Dan juga kalau ada keburukan kita yang paling pertama jauhi. Ini harus kita lakukan karena ini keutamaan orang yang cerdas. Dan ini termasuk juga hal yang harus kita garis bawahi. Bagaimana kejelian Ukasha di sini dengan kecerdasannya menangkap peluang-peluang ibadah. Yang kelima, keutamaan majelis ilmu. Karena Nabi SAW sebutkan dalam majelis ilmu beliau tentang tadi hadis itu kan. 70.000 masuk surga tanpa hisab. Dan banyak riwayat sudah kita bacakan. Dan juga pentingnya seseorang untuk bertanya kalau tidak jelas. Dan menjelaskan kalau belum jelas gitu kan dari pematerinya. Serta juga bolehnya orang-orang berdiskusi secara ilmiah. Sebagaimana tadi ada riwayat yang menjelaskan pada saat Nabi SAW selesai mengatakan ya, tentang ada 70 dari umatku masuk surga tanpa hisab. Kemudian Nabi SAW masuk ke rumahnya dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu kemudian para sahabat berdiskusi, siapa ya mereka? Siapa ya mereka? Diskusi. Lalu mereka saling menjelaskan satu sama yang lain. Mungkin orang yang lahir dalam keadaan Islam tapi tidak pernah syirik. Mungkin ini dan mungkin itu. Seperti itulah. Ya. Berarti ini dibolehkan. Kemudian juga hadis yang keenam atau pelajaran yang keenam adalah fadilah atau keutamaan Nabi SAW sendiri. Bagaimana beliau SAW nanti akan diberikan umat yang sangat banyak pada hari kiamat. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis itu tadi, kalau beliau diperlihatkan umatnya yang sangat banyak pada hari kiamat. Dan ini sudah banyak, kalau kita mau bahas ini panjang sekali tentang keutamaan baginda Nabi SAW. Cukuplah beliau satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Gitu kan? Dan dalam hadis ini dikatakan pengikutnya paling banyak. Kemudian yang ketujuh teman-teman, keutamaan umat ini sendiri. Kita umat Islam punya keutamaan. Karena nanti kita orang yang paling banyak jumlahnya hari kiamat. Dan juga memang ada sabda Nabi SAW, tidak ada, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk. Dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Punya keutamaan. Dan kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Ahmad dan Hakim dalam kitab Mustadraknya, kata Nabi SAW, tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Ini ada keutamaan. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, ada penjelasan tentang adanya kelompok yang masuk surga tanpa hisab dan azab, dan ada orang yang masuk surga tapi melalui hisab. Ya, melalui hisab. Kalau orang tanpa hisab dan azab artinya betul-betul sudah tidak ditimbang lagi amalnya. Sama sekali. Gak ada timbangan amal lagi. Dan ini tentu target utama seorang muslim. Bagaimana kita teman-teman sekalian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah di majelis ini juga kita berdoa kepada Allah. Semoga semua yang hadir termasuk dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Dan semoga sisa umur ini diisi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal saleh. Dan semua dosa kita diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Tapi ini harus menjadi target utama seorang muslim. Bagaimana dia tahu bahwasanya dia harus masuk surga tanpa hisab. Kalau kita bisa diterima di kantor tanpa tes, kenapa harus tes gitu ya? Maka seperti itulah bahasanya. Dan kita tinggal mengikuti saja apa syarat-syarat tadi. Selain beriman dan beramal saleh tadi ada 4 hal yang sudah kita jelaskan panjang lebar. Gitu kan. Ini tentu keutamaan. Ya, keutamaan yang harus dikejar. Sementara orang yang masuk surga melalui hisab, ada yang masuk surga tapi ditimbang dulu amalnya. Tentu yang masuk surga tanpa hisab ini ada kelompoknya para nabi-nabi, para syuhada, ya, para siddiqin, orang-orang jujur, para orang-orang saleh. Ini dipastikan oleh para ulama masuk juga dalam kategori masuk surga tanpa hisab ini. Tentu 70.000 itu selain para nabi-nabi ya. Keluar dari para nabi-nabi. Karena para nabi-nabi saja jumlahnya sudah 124.000 orang gitu kan. Itu mereka sendiri. Maka ini khusus dari umat Muhammad SAW saja. Jadi 70.000 kali 70 artinya 4.900.000 orang. Tentu kalau dibandingkan jumlah umat Islam yang miliaran sekarang ini sedikit sekali 4 juta ini ya. Tapi kita berharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan mustahil. Kita tinggal merengek dan minta kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan akhi yang mau masuk Islam mana? Apa kabar? Siapa namanya? Putra Joshua. Putra. Dari mana asalnya? Santai aja nggak apa-apa. Dari Makassar? Iya. Dari agama apa sebelumnya? Kristen Protestan.
Bisa diceritakan ke teman-teman kira-kira apa yang menjadi penyebab harapan atau membuat mau masuk Islam? Jujur awalnya saya agak gimana ya. Jadi pertama kali saya mau masuk Islam setelah menonton videonya Ustadz Khalid di YouTube. Dalam kondisi Kristen sempat nonton ceramah gitu? Iya, Oh. Hmm. karena saya selalu bertanya-tanya dalam hidup. Karena agama itu kan pedoman dalam hidup. Jadi saya selalu mencari kebenaran itu. Dan ketika saya menonton Ustadz Khalid, saya merasakan suatu perbedaan tentang pandangan awal saya tentang Muslim. Karena jujur saya, pandangan awal saya tentang Muslim itu adalah yang buruk-buruknya. Tapi setelah saya menonton, Seperti apa gambaran buruk itu? gambaran buruknya seperti yang kita ketahui saat ini kayak ISIS, teroris, penjahat. Tapi setelah saya menonton videonya Ustadz, banyak keindahan yang saya rasakan. Dan saya juga terfikirkan kalau emang yang saya sebut Tuhan Yesus itu emang hanya utusan Nabi, dan Allah itu adalah Allah yang satu dan Allah yang Maha Esa. Ada pemicu yang lain atau mungkin yang sempat didengar ceramah yang berhubungan dengan judul apa? Wah, terlalu banyak yang saya nonton Ustadz. Tapi ini teman-teman perlu diketahui ya, saya belum pernah ketemu sama beliau ya, belum pernah Belum. ketemu sebelumnya. Jadi bukan kita mengadakan rekayasa sehingga sehingga dia mengatakan dengar ceramah saya, terlepas daripada itu. Iya. Ya, kita di rumah Allah, saya tidak pernah ketemu sama beliau dan baru tahu kalau ini dari Makassar. Dan baru tahu juga kalau sudah dengar ceramah. Saya juga pernah menemui beberapa teman-teman Kristen, ternyata memang mereka mengikuti itu, mengikuti ceramah dan alhamdulillah dengan izin Allah mereka dapat hidayah. Jadi kita jadi penyebabnya saja. Baiklah, sekarang sudah siap masuk Islam insya Allah ya. Tidak ada paksaan, memang karena mau masuk Islam sendiri. Iya. Dari keluarga segala macam, sudah mereka tahu atau belum? Untuk saat ini saya akan memberitahukannya pelan-pelan. Baik, yang jelas sudah siap ya secara Saya ini. siap. Baik, masuk Islam sederhana sekali. Saudara putra, kita hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan terjemahannya, diyakini dengan hati, selebihnya insya Allah tinggal dipraktikin hukum agama. Bisa ya? Bisa. Baik, asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tiada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwasanya bahwasanya Muhammad Muhammad adalah hamba adalah hamba juga utusannya. juga utusannya. Allahu Akbar. Baik, insya Allah ini ada buku dari kami untuk Akh Putra. Ya. Dan kalau di Makassar, saya sarankan karena ada teman-teman di sana, termasuk Sang Guru di sini. Saya juga setiap 2 bulan sekali ada tablik akbar. Ayah saya dan keluarga masih di sana semua. Mungkin bisa di follow up kepada teman-teman untuk lebih tahu, bertanya, bergabung, pengajian ada di mana dan seterusnya. Ya. Baik, kita ucapkan selamat insya Allah. Ya, insya Allah tetap kokoh dalam iman ya. Amin. Baik, bagi seperti biasa teman-teman sekalian, bagi yang mau mengucapkan selamat, saya sarankan nanti insya Allah setelah kita sholat, karena sudah masuk waktu asar, bisa memberikan selamat kepada saudara kita dan termasuk juga bisa memberikan apapun yang antum mau berikan sebagai hadiah, bentuk rasa gembira kita karena satu lagi saudara kita bertambah pada hari ini. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua amal yang pernah kita kerjakan tanpa terkecuali sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang tentram, aman, damai, seluruh rezekinya dibukakan oleh Allah dengan kemahamurahannya. Dan juga seluruh umat Islam berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka. Dan juga tentunya kita berharap agar seluruh umat masyarakat Indonesia yang belum dapat hidayah diberikan dapat hidayah Islam, dan juga seluruh yang masih fasik, masih jauh dari agama diberikan kesadaran dan taubat, serta tentu saja kita berharap agar seluruh pemimpin kita menjadi muslim, adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Semuanya satukan di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.